Bukan subjeknya, subjeknya di mana dia? Tahu gak subjek? Di mana Yesus sebagai subjek Itu memandikan sudah orang membuktikan, atau sudah dibaptis? memberikan contoh, nggak perlu Yesus itu Di langsung mana Yesus membaptis manusia? Di begitu. mana? Ayo, tunjukin sama saya ayatnya. Malas Ayo. jawabnya. Paling. Itu susah. Jangan muter-muter di mana Anda. Aduh, pakai kamu kalau debat sama saya itu singkat-singkat, kalau sama blender habis kamu. Berantakan otak kamu, ceceran. Kalau sama saya masih utuh, cuma dibelok-belokin Enggak dikit. juga gitu, karena Anda kan ya tujuannya kan untuk mencari kesalahan, itu masalahnya. Loh, sekarang saya Orang nanya, kalau mencari kesalahan itu adalah orang bebal gitu. Memang Kasih apa yang ini tuh nggak akan terima. Gitu. gitu, nggak nerima ya. Gimana mau nerima kalau 1 tambah 1 sama dengan 11? Ya itu Di kan mana? menurut Kamu mau pemikiran nggak saya Anda, ajarin? tapi kalau 4 Tuhan tambah itu 5 bukan sama begitu. dengan 3, mau nggak? 4 ditambah 5 sama dengan 3, mau nggak? Saya bilang gitu. Kan ya menurut pemikiran Anda kan seperti itu. Nah Pemikiran itu Tuhan nampaknya beda. siapa yang ngajarnya? Yang ngajarin dongo apa pinter? Pasti kamu nanya terus kan? Nah sekarang Bukan kalau masalah Yesus sebagai matematika, Tuhan, kalau diiman Yesus keimanan menurut itu kamu bukan di Lukas masalah 2 nomor matematika 11 kayak sebagai gitu. Tuhan, ya, di Kristus lahir di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Ingat itu ayatnya. Sekarang saya mau nanya sama kamu nih ya. Kristus itu artinya apa? Sesuai Lukas 2:11. Lalu Yesus itu kenapa kok jadi Tuhan? Ketiga, siapa yang membaptis Yesus? Lalu siapa yang membaptis Yesus? Apakah yang membaptis Yesus sudah dibaptis? Apakah orang yang membaptis Yesus itu Kristen? Jawab. Sampai botak lu. Pertanyaan gue jawab. Pendeta lu aja masuk Islam, apalagi lu cuy. Nanti pertanyaannya katanya yang salah. Ayo, jawab. Berapa bang pertanyaan tadi? 3 ke 4. 3 ke 4. Bisa jawab. Yang gampang dulu dah, yang kamu setiap hari ngomong Yesus Kristus, Yesus Kristus. Nah sekarang saya nanya, Kristus itu artinya apa? Kristus dulu, gue pengen tahu Kristus artinya apa. Coba buka di Google, Kristus gitu. Ya, coba buka, belajar sama gue. Sini gue ajarin. Ayo Feros. Cucunya aneh aja. Cucunya aneh itu 1 tambah 1 tambah 1 tahu dia 3. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 katanya. Yeay. Feros, jangan sampai Bang Blender ini datang lagi, terberantakan lagi otak lu. Mendingan sama gue deh, masih kesusun, masih rapi. Apa arti Kristus? Ayo, Feros, bener. Mau tobat Bang Feros, kenapa yang Bang Feros? Ya Allah. Keluar masuk koma weh. Ayo Feros, jawab pertanyaan saya yang singkat aja. Apa arti Kristus? Itu dulu lah, nggak usah yang panjang, muter-muter habis kamu sama saya. Singkat aja, Kristus artinya apa? Oh, Kristus artinya ini gitu. Arti kamu benar-benar belajar. Coba jawab dong. Apa arti Kristus yang dikatakan di Lukas 2 nomor 11? Ayo. Baca dulu, baca. Ayo. Tangting, ating, tangting, tung, tangting. Nenen mah. Aduh. Kalau nenen makan minum manusianya. Bodrek. Itu kan kemanusiaannya. Ya. Kita ngomong baik-baik misalkan. Kemana Feros? Meninggal dia udah. Hei, jangan meninggal sini Feros. Misahin orang aja kau mati di sini. Hei, jangan mati di sini. Kumpulin dulu, kumpulin di cecer tadi, kumpulin lagi.
Otaknya bececeran bang, lagi dikumpulin dulu, dia lagi diam itu lagi ngumpulin. Mati dia, ambulan, panggil ambulan. Mati anak orang sini udah. Gara-gara Kristus. Nah, inilah. Mati. Gara-gara debat. Peros meninggal, ambulan. Ada maling nih, maling, ambulan, maling. Diambil lo barang lo. Allah Akbar, la ilaha illallah, Rasul. Astagfirullahaladzim. Hancur ketawa mulu sakit perut. Astagfirullahaladzim. Ayo Peros, ayo cepat. Kayaknya keselip di jok motor itu otaknya, jatuh dia. Berantakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Kang Temon? Alhamdulillah damang. Bang Blender, Pak Gema, ini roomnya jadi horor ini, kasihan Perhos. Harusnya nyebar satu-satu Pak, Bapak di samping, Blender di samping, jangan dua-duanya di sini nih, Perhos masuk ambulan. Takutnya pingsan deh nih. Gara-gara otaknya bececeran, ngumpulinnya nggak tahu di mana. Gara-gara Bang Blender itu. Parah emang Bang Blender. Bang Blender, jangan kayak gitu. Semana pulanya kita di sini umat muslim tuh pakai akal. Kalau nggak gunakan akal dimaki aja. Kayak mana kita bicara sama binatang? Gimana? Hah? Ketika binatang memaling makanan, apa bisa dengan cangor? Woi, jangan kau makan itu binatang, gitu bilang. Nggak bisa kan? Lempar batu. Gini juga lah. Kalau manusia tidak memiliki nakal, maki cocoknya. Kalau aku maki. Gimana? Apa yang ditanya lain dijawab. Janganlah cukup di kaum kalian saja yang bodoh. Jangan kebodoh-bodohan itu bawa ke muslim. Kita ini diciptakan akal, gunakan akal. Kalau manusia nggak berakal, binatang namanya. Bagaimana binatang caranya kita? Lempar batu, lempar kayu. Begitulah. Apa bisa dengan cara kita ngomongin, binatang, jangan kau curi makanan itu. Bisa? Mana peduli orang itu? Tetap dimakanlah. Jadi begini juga. Makanya mereka nggak gunakan akal. Wajarlah kalau dimaki. Nggak mungkin orang salah kita maki. Nggak mungkin orang yang nggak salah kita maki. Kalau dia salah makanya kita marahin. Dia supaya apa? Pintar. Karena memang orang ini umat bodoh. Banyak di Bible itu pernyataan bodoh. Jadi begitulah kalau bicara ngomong bodoh. Capek-capek disekolahkan orang tua, habis duit disekolahkan orang tua biar supaya pintar. Sia-sia. Makin bodoh, jadi besar kok makin bodoh. Itu aja lah. Tahu kali. Ajar itu, ajar, banti aja. Ajar terus. Banti terus. Ajar terus. Aduh. Ini room terlalu horor ini, horor sekali ini. Oh iya, yang di bawah ya bantu follow akun baru Api Jabar buat saudara-saudaraku yang di bawah. Ya, tolong dibantu ini Api Jabar baru nongol nih, kebetulan ada Bang Temon ini mewakili Jabar, asallah. Lanjut untuk kawan-kawan follow dan perkuat narasi Islam ya seluruhnya. Ini Api Jabar kebetulan Bang Temon ini yang mewakilinya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya makin ini lagi lah untuk membentengi umat Islam. Amin ya Allah. Terus keduanya tolong jagain Bang Blender. Bang Blender kok bisa diikat tangannya? Karena tangannya itu aduh, ini suka lempar batu sama orang yang nggak senengin sama dia. Iya, panci. Kan otaknya bececeran. Ini gimana nasibnya Bang Perhos sampai diem? Bececeran Bang, dia lagi ngumpulin Bang. Ada yang nyelip di jok katanya, otaknya jatuh. Sama Bang Blender itu digituin. Ya benar, bantu follow akun Api Jabar. Makasih saudara-saudara muslim yang udah bantu follow ya. Aduh ya Allah Akbar, subhanallah. Temen gak ikut ngomong kalau pakai akun ini, silakan aja. Ada Gurunda semua ini, ada Pak Gema, ada Bang Blender. Ya jadi berhala lah. Jangan lah, ikut ngobrol dikit-dikit aja. Iyalah dikit-dikit. Ya paling temen mau nyiapin ambulan aja paling. Gimana ini? Iya, teman, kau siap ambulan aja teman. Ntar lagi mati orang semua di sini, mati.
Mati anak orang semua sini. Siap. Gara-gara Yesus. Aku pun juga nggak mau sakit gara-gara Yesus. Bini aku masih ngomong, si Yesus saja kau urus ya, si Yesus saja. Pening kayak gini lah. Si Yesus saya diurus, Yesus saya diurus saja. Cuma bandel-bandel kali, bebal-bebal kali. Otaknya dari mana? Apa yang disampaikan, apa yang kita tanya. Oten, di mana letaknya Monas? Jawabnya Papua. Kan udah gila kan? Nah, gitulah analoginya. Begini, apa yang kita tanya itu yang lain dia jawab. Oten, Monas itu letaknya di mana? Oh begini blender. Jadi zaman dulu kan adalah ini apa? Wow, itulah tentunya. Mana-mana, tak kemana? Nanti dibilang bodoh nggak terima. Kalau yang bodoh, jadi gimana lagi mau dibilang? Emang gitulah. Bilang bodoh nggak terima. Bang Blender, kalau Abdon yang nanya gimana? Kalau Abdon yang nanya Sama aja bodoh semua. Selama masih menurunkan Yesus bodohnya itu dah. Nggak ada lagi. Pau tuh, buta apa aja. Manusia kau dituankan. Nanti kalau dibilang, coba kita bertanya aja mereka marah. Di balik sempak ada apa? Dibilang menghujat. Apa nggak bodoh? Nah, padahal faktanya memang Tuhannya punya kelamin. Mereka sendiri nggak berani jawab, malu. Kan malu kan? Itulah resikonya. Makanya siaplah kalian. Itu resikonya menuhankan manusia. Harus terima, jangan marah. Ini marah pula sama kami. Enggak aja. Dibilang menghujat. Orang bertanya di balik sempak ada apa? Dijawablah. Enggak aja. Itulah resikonya. Jadi siapa suruh. Dia bilang masuk satu ajaran Yesus ada pun satu pun nggak ada yang kita jelaskan. Yesus dituhankan, disembah, tempat dia mengadu, tetapi ketika berdoa nggak ada disebut nama Yesus, nama Bapa. Aneh-aneh kan? Hah? Katanya Yesus Tuhan, kita mengikutin firman-Nya, perkataannya. Adakah perkataan yang diikutin? Nggak ada. Makanya aneh kan? Aneh. Jadi dia korban sebagai Tuhan. Tetapi faktanya dia bukan Tuhan. Kan nggak aneh. Ditanya coba, apa sih perkataan Yesus yang kalian ikutin? Nggak ada. Kenapa kalian protes kalau Yesus di Tuhan? Nggak ada. Masalahnya Nabi kami kalian tuhankan. Nah itu aja. Itu Nabi Isa kami. Kenapa kalian tuhankan? Kurang ajar kalian. Cari kalian Tuhan yang lain. Jangan Isa, yang Yesus. Itu aja masalahnya. Jangan kalian perasaan so hebat. Ayat-ayat kalian mengejek-ngejek ya. Kalian selalu mengejek Al-Quran. Tetapi ayat-ayat dalam Al-Quran kalian comot, kalian curi. Yesus Tuhan kok kenapa? Kalian dari mana Tuhan? Nabi kami dia. Enak aja kau. Nabi kami dia. Nabi kami dia. Kami kau Tuhan kan? Kurang ajar kalian. Nabi kami kok diculik kalian Tuhan kan? Aneh kalian. Kalau Bang Nabi Blender, itu kan ya Bang manusia Blender biasa. ekonya kecilin dikit Bang Blender. Yang di bawah katanya. Nabi kami itu enak aja kalian. Kenapa kalian tuhankan Nabi kami? Coba kau jawab lu. Yesus kan beda sama Isa. Dari mana jalannya? Hah? Dari mana jalannya beda? Kurang jauh main kau Perhos, kurang jauh. Asik, kurang jauh. Kurang jauh main kau. Silakan. Banyak kau main jauh sedikit tuh. Kau pernah ke Yerusalem nggak? Pernah ke Yerusalem? Pernah? Belum. Makanya kurang jauh main kau. Pergi kau ke sana, jangan nasi bayar perpuluhan aja. Kau kumpulkan 35 jutanya ke Yerusalem, 35 juta. Berangkat kau ke sana. Biar sadar kau, biar mualaf kau balik. Memang Nggak aja kok. Atau pergi kau aja angkot itu, naik angkot kau ke sana 3 kali nyambung yang ke sana naik angkot. Pergi kau ke Yerusalem sana. Biar kau tahu. Memang situ pernah ke sana ke Yerusalem. Yeay, memang iyalah. Kapan? Memang iyalah. Kapan kau usah kau tanya. Tipu. Naik angkot aku ke sana apa? Kau naik angkot 3 kali sambung naik angkot. Oh, biar kau tahu ya. Sampai meledak angkotnya meledak. Jangan berdusta. Kau jangan berdusta. Ketika aku melihat wisata rohani ya Bunda Maria di kandang domba saat gaib dia akan itulah kan aku cakap suka kali kau motong, kau minta jelaskan tapi aku cakap kau potong. Gimana ya kau nih? Kau bisa nggak diskusi? Kau bertanya kapan aku ke sana, aku mau jelaskan, mau kasih tahu, diam kau dulu. Kau panasan kau. Ketika aku wisata rohani di kandang domba, apa kata gaibnya? Inilah Yesus, Yesua Amasiah yang dulu. Sana. Kau buka ke YouTube, dibuka di YouTube. Kau buka di YouTube aja kau buka. Anda pernah ke sana? Kalau kau tidak pernah ke sana, kau pergi ke YouTube, udah, pergi kau ke sana. Toko, atau gini aja lah, penyalipan Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban yang keluar. Coba kau ketik. Penyalipan Yesus di kandang domba. Coba. Yang keluar apa? Coba? Coba kotik. Coba kau tes. Masih ada ekonya? Masih? Ya. Udah besar apa kecil?
Udah. Kecilin dikit coba. Udah. Udah. Udah lah, udah sip. Udah pas. Udah. Coba kau buka di YouTube penyalipan Yesus di Golgota. Tahu yang keluar apa? Tuang tambal ban. Bukalah, ketiklah. Kau ketiklah. Kapan Anda ke sana ke Yerusalem? Kau ketik. Anda ke Well, aku Kapan naik Anda ke angkot. Bethlehem? Aku naik angkot ke sana biar kau naik angkot. Naik angkot. Naik angkot. Oh. Udah kecil semua nih Nora, udah ku kecilin semua, habis terus suaraku ini udah. Masih juga ekonya juga besar. Udah mentok kan? Dari kecil. Ini udah mentok habis, kecil semua udah habis, semua ku kecil udah. Aku tutup semua udah, aku tutup udah enggak. Jangan, emang suara Bang Blender ngeluarin eko emang susah. Lanjut Bang Blender. Yang di bawah siapin ambulan ya. Bagus, sudah bagus kok. Jangan dikecilin lagi, udah cukup. Bagus. Udah bagus. cukup. Gas Bang Blender. Lanjut. Malah gak ada Aduh, lagi suaranya. nyimak lagi, saya lagi nyimak malah ditutup lagi. Ya, terus. Udah. Feros, maju udah, Feros. gas. Feros. Coba kau buka di YouTube penyalipan Yesus di Golgota. Di situ ketika guide menjelaskan Yesus Jesuah Amasia Iso. Loh, kenapa kok bisa namanya 3? Ya benar. Ini 3 nama tapi 1 oknum. Yesus untuk Kristen, Jesuah Amasia untuk Yahudi, Iso untuk Islam. Apalagi? Jelas. Di situ Sekarang ada kutanya sama kau. penyalipan nggak di situ? Sekarang kutanya sama Ada kau. penyalipan nggak di situ? Siapakah Isa Al-Masih? Ada penyalipan nggak di situ? Aku tanya, kalau kau tidak mau samakan Yesus dan Isa, siapakah Isa Al-Masih? Lah Isa kan nggak disalib. Yesus. Dengar ya, Gereja Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Ya itu kan orang dulu itu menganggap Isa Al-Masih itu sama. Gereja Isa Al-Masih sampai saat ini masih digunakan. Siapakah Isa Al-Masih? Kan Tuhan kamu itu ya Tuhan yang dulu. Artinya yang dulu itu yang benar, yang baru ini ngaco gitu loh ya. Biar pinter kamu. Lanjut. Masa dirubah-rubah? Siapakah Isa Al-Masih? Siapakah Isa Al-Masih di kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih kalian rayakan setiap bulan 5? Siapakah itu? Ya, itu yang terjemahkan itu kan orang Siapa? Siapakah itu? Aku bertanya. Siapa? Siapa itu? Kutanya, siapakah itu? Siapa Isa Al-Masih? Aku bertanya, siapa? Jawab. Hei, Isa Al-Masih itu disalib atau enggak? aku tanya siapa Isa Al-Masih di bulan 5 kalian rayakan tertulis di kalender. Isa Al-Masih disalibkan. Aku tanya siapa Isa Al-Masih dan gereja Isa Al-Masih itu siapa Isa Al-Masih? Isa Al-Masih disalibkan atau tidak? Aku tanya siapa Isa Al-Masih di kalender tertulis setiap tahun kalian rayakan. Siapa itu? Ya tanya yang nulis lah saya. Lah, tapi kenapa kau rayakan di bulan 5? Aku merayakan Yesus. Mati kau. Di kalender aku masih ingat waktu masih SD nih, SD. Anak-anak, besok libur ya anak-anak ya. Libur apa Bu? Ini bulan 5, libur tanggal merah. Besok merayakan Paskah umat Kristen. Di kalender tengok apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Oh iya, kupikir dulu Yesus itu Isa Al-Masih. Di kalender Isa Al-Masih. Nah, makanya aku tanya, siapakah Isa Al-Masih itu? Dari dulu tuh, dari zaman aku SD masih ada. Siapa itu? Hei, siapa itu Isa Al-Masih? Ya, ngorok dia. Ya tidur ya. Mati kau. Lari kau dah. Lari. Siapa sih? Mati kau. Kau kan. Hei, pukul aja nih. Pukul aja nih, kurang ajar nih. Ajar aja nih, kurang ajar nih. Pukul aja nih. Tolong ambulan. Ajar aja nih. Aduh, pukul aja. Marbun, Bang Blender tanya Marbun. Lari. Tapi ya benar Lari, kan? juga ya. Dulu liburnya kenaikan Isa Al-Masih ya dulu. Coba kan, kenaikan Isa Al-Masih dulu kan dirayakan kan? Di bulan. Makanya Atau kabur. lari kabur itu. Tadi katanya mau naik. Satu lagi nih, ini masih bertahan nih, ambulan sudah disiapkan. Aduh bener-bener kocak bener. Aduh ya Allah Akbar.
Iya, nemu dari mana ini Bang Blender ya, Pak? Dan tadi saya ketawa loh ya. Perkara bawa-bawa anak SD lagi apa ya? Tapi omongannya itu pakai data semua loh. Dia tuh Emang ayat-ayat benar. semua. Ini Oten yang muter-muter aja kerjanya. Bunda Nora naik silakan Bun. Iya Bunda, wah tuh kalau Bunda Nora naik mau diapain ini? Oten dikuliti semua ini. Naik Jadi Bunda. kerupuk kulit loh sama Bunda Nora loh. Hati-hati loh. Meros, jangan sembunyi. Monitor Bang Perhos masih beranikah datang lagi besok? Ya, yang di bawah yang 22 viewers mohon di follow ya akun Api Jabar karena baru meletek ini. Mudah-mudahan besok bisa live. Makanya jangan pandai-pandaian Glenn, sok keras-keras nggak tahu diuntung. Nah, inilah Glenn. Banyak belajar, jangan sok-sok paten. Suka kali menghujat Islam, suka kali menghujat Al-Quran, tetapi ayat-ayat Al-Quran apa yang comot-comot. Nah, malaikat dari mana? Roh Kudus itu dari mana asal bahasanya? Kitab kalian menggunakan bahasa Yunani, Al-Quran kami menggunakan bahasa Arab. Apakah kami ada mencobot dari bahasa Yunani? Nggak ada. Tapi kalian mencoba. Injil asal dasar dari bahasa apa? Arab. Malaikat dari bahasa apa? Arab. Allah dari mana? Bahasa Arab. Kalian comot-comot, tapi kalian ejek-ejek Al-Quran. Nabi Muhammad juga kalian ejek-ejek. Sadar enggak kalian? Sadar enggak kalian? Sewaktu dulu zaman Yesus, ada enggak harga diri perempuan? Ada enggak? Enggak ada. Salomo menikahi 700 istri, 300 gundi. Apakah Yesus bisa menaikkan derajat wanita? Enggak. Enggak bisa. Kadang-kadang kalian ejek-ejek Nabi Muhammad. Tanpa kedatangan Nabi Muhammad, mama kalian yang wanita, adik kalian yang wanita, istri kalian yang wanita, enggak ada harga dirinya. Gara-gara siapa? Nabi Muhammad. Tapi kalian ejek-ejek. Kadang-kadang enggak tahu diuntung, kalian enggak otak. Semenjak kedatangan Nabi Muhammad, semua wanita itu menjadi budak. Tidak ada harga dirinya. Datangnya Nabi Muhammad ketika itu dia sebagai seorang pemimpin saat itu. Pemimpin yang dimuliakan. Kemudian dia menikahi wanita-wanita yang menjadi budak pemimpin lain. Dinikahinya. Apa kata Nabi Muhammad? Perlakukan wanita ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun aku sebagai pemimpin, tetapi aku menghargai dia sebagai wanita. Dia mentantang pemimpin. Itu dasarnya. Maka dia menikahi, menaikkan derajat wanita. Makanya kalian suka kali mengejek Nabi Muhammad, tapi nggak tahu kalian dasarnya, nggak ada otak kalian. Mama kalian itu wanita. Yesus juga lahir dari wanita. Ada Yesus menaikkan derajat wanita? Nggak ada. Sejak zaman Yesus budak-budak tengok, nggak ada artinya wanita itu. Bisa bayangkan nggak wanita? Salomo menikah 700 istri, gimana itu? 300 gundi, di mana harga diri wanita yang itu? Itu fakta. Kalian pula lagi menghujat Nabi Muhammad. Kadang-kadang otak ini nggak ada otak deh memang, maksudnya dimaki aja kalian memang. Kenapa? Suka-suka hati kalian, hidup bebas, dosa sudah ditebus, mau menghujat bebas, mau memfitnah bebas. Itu, beginilah kerjaan kalian. Kalau kalian mayoritas hancur dunia ini, hancur. Suka-suka hati aja kalian menafsirkan Al-Quran. Begini akibatnya. Akibatnya apa? Bible itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi apa? Suka-suka hati menafsir. Akhirnya apa? Terlalu banyak kali denom kalian. Banyak kali denom kalian. Sampai sakit kepala Menteri Agama sana. Sakit. Kementerian Agama itu sakit kepalanya udah. Banyak kali denom. Gara-gara apa? Masing-masing punya tafsiran sendiri tentang ayat kalian. Banyak. Karismatik, Advent, apa, sempak, koyak. Semua banyak lah. Tak apa-apa aja dah. Aduh, belum dilempar panci ini. Ya, terima kasih saudara muslim yang sudah follow akun Api Jabar. Terima kasih ya. Silakan, ini host ada kemana hostnya ya? Itu ada Bunda Nora katanya mau naik. Monitor host. Makasih. Sholat Saya kah? istirahat. Iya kayak istirahat nih. Ini nggak ada moderatornya ya? Maunya sadarlah ya. Kita ini sebenarnya satu keturunan Adam. Ingat ya, kita sebenarnya satu keturunan Adam, satu Tuhan,
sebenarnya ya, terutama kalian Kristen, satu Tuhan. Tetapi itu kitab-kitab sebelumnya sama-sama kalian percaya Taurat, sama-sama kalian percaya Zabur, sama dengan Islam juga sama. Tetapi itu ya, Al-Quran atau kitab itu sudah final. Kitab itu sudah final, Al-Quran. Seandainya itu belum final, pasti akan ada terbit lagi kitab yang lain. Tetapi Al-Quran sudah final. Dan di Al-Quran dijelaskan di situ, fawailul ladzina yaktubuna kitaba biyadihim, maka celakalah orang-orang yang sengaja menulis kitab-kitab sebelum adanya Al-Quran. Ini yang menjadikan satu Tuhan dan dua Tuhan. Ini dia. Ini jadi kitab-kitab sebelumnya ada yang menulis dan merubahnya, menjadikan denom lain, menjadikan agama lain. Ini dasarnya. Sebenarnya kita satu keturunan, satu keturunan Adam, satu Tuhan. Tetapi karena ada yang membuat kitab menjadikan dua Tuhan, makanya terjadi seperti ini. Itu siapakah dia? Paulus in the gang. Coba kalian cek Paulus. Sama kita mengimanin kitab sebelumnya, makanya bebal kali kalian. Jadi kalau kalian nggak percaya, ya udah. Kalau kalian tidak mau terima, ya udah, terserah kalian yang rasakan sendiri. Yang masuk neraka kalian kok, apa urusan kami? Cuman kami menyampaikan di sini, yang masuk neraka kan kalian. Ketika kita salah menuhankan, tidak mengimani Tuhan yang sebenarnya, maka tempat kita neraka kekal selamanya. Itu udah clear, neraka kekal selamanya. Makanya jangan kalian menghujat Kristen di bawah nih. Kita pun diskusi baik-baik, menghujat aja kerjanya. Nggak tahu dari Al-Quran, menghujat Al-Quran, suka kali merubah-rubah ayat Al-Quran, tapi dari Al-Quran dicomot. Apakah kami ada menggunakan bahasa Yunani? Kalian cari dulu. Apakah pernah kami menggunakan bahasa Yunani? Kitab kalian? Nggak pernah. Makanya jangan menghujat aja kerja kalian, menghujat aja. Kami di sini menyampaikan ajaran Islam itu adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat, demi untuk mengajak orang-orang teman-teman menuju jalan kebenaran. Itu kalau kalian nggak terima, ayo kita makin perbesar masalahnya. Jangan kau tuhankan Nabi kami, itu aja. Jangan kau tuhankan, jangan kau pakai nama Allah. Allah itu dari mana? Nggak pantas nama Allah itu disanding dengan kitab kalian yang bertulis itu merenggangkan kemaluanmu. Nggak pantas. Ayat-ayat di situ. Nama Allah yang dimuliakan itu nggak pantas disandingkan dengan Bible kalian yang banyak pornonya, memuaskan birahi, merenggangkan kedua pahamu, buah dadamu. Nggak pantas. Nama Allah itu dari mana? Nama Allah itu dari bahasa Arab. Ya gunakanlah bahasa Yunani, janganlah kalian ini pedelah kalian. Namanya Tuhan tidak terlihat, Tuhan tidak bisa didengar. Yahudi saja pun sampai saat ini menunggu utusan. Mereka percaya utusan akan datang, Yahudi. Cuma kalian aja di situ utusan, di situ Tuhan, suka-suka hati kalian aja mengatur-atur Tuhan. Dia gila aja kalian nih. Suka-suka hati mengatur Tuhan. Nanti dikasih tahu marah, melawan, merasa dirinya lebih pintar. Makanya cocok diskusi offline sama kalian. Offline yuk, ada yang berani yuk, sama aku yuk, diskusi offline. Tapi megang panci kita salah satu yuk. Kalau salah cakap, ketepak katanya, mau yuk. Ayo, wasitnya ateis yuk. Kita cari yuk, diskusi offline, berani. Biar sadar kalau jawaban kalian itu tak kemana-mana. Ayo, siapa yang berani yuk, diskusi offline yuk. Biar tahu kalau sini kan enak-enak, kalian suka-suka hati kalian menjawab. Diskusi offline, kalau salah cakap pukul. Ayo, berani. Tamparkan muka kalian biar divideokan. Inilah gara-gara apa? Kenapa? Kok ditampar? Karena kau salah cakap, salah kau menjawab, ditampar lah. Itu perjanjiannya. Kalau berani kalian, nggak ada yang berani. Sama aku yuk, megang panci kita masing-masing. Yang ada gagangnya itu. Ayo, pukul pipi, aku tepak, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuh, ayo, berani. Mana berani kalian? Diskusi offline. Aku ayo. Makanya suka-suka hati kalian yang menjawab sini. Apa yang ditanya kalian jawab. Tanya Monas di mana letaknya, jawabannya Papua, nggak nyambung. Mat bodoh. Memang betul apa yang dikatakan Paulus, memang betul. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Bodoh memang, apalagi imani saja, yang penting kami bodoh. Jangan kau bawa kebodohan itu kepada umat muslim, jangan. Aku di sini keras mengikuti perintah Yesus. Jangan kau mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Kalau kau tidak disebut pendusta, jangan kau tambahin dan kau kurangin. Ini kan suka-suka hati aja menambahin mengurangi firman Tuhan. Karena ada otak kalian tuh. Aku yang marah, walaupun kami nggak mengimani kitab kalian, tapi memang itu fakta. Jangan kau tambahin dan kau kurangin firman Tuhan itu. Kalau kalian suka-suka hati, sebab yang tertulis,
Ikutin yang tertulis, jangan yang nggak tertulis. Maka cakap sama aku dimaki aja cocoknya. Kalau aku aliran aku keras, ini pendeta syariat. Jangan kalian salahkan. Nggak mungkin orang yang nggak salah aku maki, nggak mungkin. Pasti ada salah makanya aku maki. Orang jawaban kau kemana-mana. Sekali lagi ku tekankan sama kalian ya, cacian dan makian aku ini belum seberapa pedihnya siksaan Allah terhadap kalian. Ingat itu, belum seberapa. Ingat itu. Maka cocok kalian dimaki aja cocoknya kalian nih. Ya suka hati jawab. Cukup kalian aja yang bodoh. Jangan kalian bawa kebodohan itu sama orang Islam. Jangan kalian bawa kebodohan sama orang Islam. Apa yang ditanya kalian jawab. Makanya sesuai apa yang dikatakan Paulus itu sesuai fakta apa yang disampaikan Paulus. Fakta kali. Ya, sesuai dengan karakter kalian. Kenapa? Siapakah yang mendirikan Kristen? Paulus. Pertama kali di Antioquia Paulus. Paulus yang tahu karakter jemaatnya Paulus. Paulus mengatakan, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Fakta. Apakah Allah akan muliakan? Tidak. Sekalipun sepikiran mereka sia-sia dan hati mereka merasa bodoh dan gelap. Kemudian mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tapi mereka bodoh. Seolah-olah berdoa dengan hikmat, tapi nggak tahu kalian kepada siapa kalian berdoa. Bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Benar nggak? Benar. Apa yang Paulus benar. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Benar. Mereka penuh dengan kezaliman, perselisihan, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat, tidak berakal. Apa yang disampaikan benar. Sangat benar. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Coba. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Yesus mengatakan, dan janganlah kamu menyebut Bapa pun di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu di surga. Apa kata Paulus? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Coba. Yesus mengatakan cuma satu Bapa, tapi Paulus menyatakan dirinya Bapa. Coba kalian pelajarin siapa Paulus itu. Dialah pendiri Kristen. Makanya aku tanya sama kalian, dari tadi aku bertanya sama kalian, coba sebutkan saja satu ajaran dan perintah Yesus yang kalian laksanakan sampai saat ini. Kalau benar itu murtad aku sekarang, tunjukkan. Satu aja, nggak ada yang bisa kalian sebutkan satu pun. Kalau kalian bilang hukum kasih tertampol dengan Lukas 14:26. Lukas 14, siapa yang datang kepadaku tidak membenci orang tua, saudara kandung, adik laki-laki dan anak perempuan, maka dia bukan muridku. Coba, tertampol. Mana hukum kasih? Mana? Dan belum lihat lagi wanita istri tunggal. Terjadi perdebatan, bidat membidatin, maki memaki. Saat itu pemuka agama tidak satupun yang bisa mendamaikan mereka. Mana ajaran Yesus yang kalian ikuti? Mana? Nggak ada bisa kalian sebutkan. Satu aja. Tapi dia Tuhan. Masa perkataan dan ajaran nggak kalian ikutin? Kan nggak aja. Jadi dia korban. Kasihan. Jangan begitulah. Makanya jangan kalau mau diskusi di sini ya gunakan akal. Izin Bang, itu monitor host di bawah ada Gurunda, Bang Juma sama Bang Ardiansa mungkin mau naik. Atau moderatornya siapa ini? Izin. Bang Pendeta bisa. Bang Jum, betul nggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma sehat Bang. Masya Allah. Gurunda. Bang Blek. Saya sehat, Pak Pendeta. Pendeta syariat nih Bang, pendeta syariat. Lanjut Bang. Pendeta syariat. Masya Allah. Salam kenal abangku, maaf Allah. Iya Bang. Subhanallah. Paparannya benar-benar mantap dan masuk semua, logikanya masuk ke saya tuh. Kita satu frekuensi rupanya. Salam kenal. Ya Bang, aku blender. Rapatkan barisan. Ya. Oke siap. Masya Allah. Ya, ini kan oten-oten yang agak menguasai Bible, biar kita edukasi mereka untuk memahami. Selayaknya pendeta Esra Suhuru itu sangat disayangkan. Beliau punya nama tapi keilmuannya minim, tak ada sama sekali ilmu. Tapi mungkin pendeta Esra Suhuru itu di jemaatnya dia sudah hebat, tapi bagi kami apologet Islam, beliau itu
bagi kami apologet, bagi kita apologet, beliau itu masih layak untuk daftar sekolah minggu dulu untuk penguasaan Bible. Bahasa politiknya tinggi, politik di dalam mengolah bahasa penguasaan Bible-nya, tapi menurut saya, wallahi, dia nggak ada apa-apanya. Materinya itu minim sekali. Kalau dia hanya mengandalkan hermeneutika, ekseges dan seterusnya, bagi saya beliau belum layak untuk diskusi dengan Bang Suma. Belum, masih jauh. Dia harus sekolah 127 tahun, 6 bulan lagi baru bisa berulang-ulang. Iya, karena dia hanya lebih mengedepankan doktrin. Nah, itu alasannya kenapa pendeta-pendeta ternama ini nggak berani berhadapan dengan apologet Muslim lainnya. Saya kira begitu, Pak Pendeta Blender. Semangat terus. Umat membutuhkan antum, ya, termasuk Siap, Bang. sahabatku Gemah ada di sini, murid paling malas masuk kelas. Semoga beliau sehat selalu. Cuman Bang, jangan sampailah kita ini diskusi. Aku kadang-kadang yang kutakutkan diskusi sama Oten ini naik tensi, naik asam urat. Ini masalah naik burung juga. Aduh mak, hancur kita. Ini bukan masalah. Apa yang kalian jawab? Ini yang aku takutkan. Karena nanti ketika Om Nambe masuk rumah sakit, dia tanya sama dokternya, sakit apa Pak? Gara-gara debat sama Oten. Apa itu Oten? Orang Kristen. Loh, saya juga orang Kristen, kata dokternya. Mati aku. Terakhir di khotbah, bukan diobatin. Aduh, mati. Dikasih suntik mati. Iya, sudah mati gara-gara Oten ya kan. Aduh, hancur. Iya, masya Allah. Ya, iya, silakan. Salam Bang Juma. Ayo. Iya, Bang Heri. Bang Juma, di sini Bang Juma. Masya Allah. Bang Zuma, mau nanya itu bantal yang dulu kita tidur di belakang kelas gimana Bang? Masih ada Bang? Itu dimasukkan ke museum sekolah, Bung. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah, semangat lagi. Alhamdulillah ada warna baru di dunia apologet dengan hadirnya pendeta, siapa namanya? Pendeta Rambo Hutapea, Masya Allah. Pendeta syariat, pendeta syariat. Pendeta syariat. Pendeta syariat. Bandal-bandal kali Oten-Oten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nah, ini izin ada- turun Bang Ardi. Loh, kok turun pula? Ini pendeta juga Ini ini. masih ada yang kosong itu di bawah, Bang Ardi. Kalau Tinora ini pendeta, tapi dia karena dia wanita maka kita sebut Pinditi. Pinditi Nora yang sering membuat Oten-Oten juga sakit kepala kalau dia berdiskusi. Iya. Narasinya juga bagus. Ayo semangat semuanya. Lanjutkan. Bang Perhos itu Bang Perhos Oten apakah masih berani di room ini? Ya silakan Itu ada saudara waktu itu, Bang. Perhos, Anda bertanya aja tentang apapun, tentang Al-Quran, tentang Bible kepada kami yang ada di sini. Insya Allah kita akan memberikan edukasi yang baik. Ayo Feros, silakan Feros. Tuh ada Bang Zuma sekalian nanya gitu. Kayaknya tidur Kalau ya. sama blender pasti kamu udah berantakan, udah Tidur. cecer otaknya. Jadi dasarnya pun memang tidak ada. Dari nama Allah saja sudah jelas. Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Islam juga menyatakan Allah lah menciptakan langit dan bumi. Nama Allah hanya nggak paham. Begitu sempurnanya Tuhan itu menciptakan namanya, sehingga kalaupun dirubah namanya tetap dia menyatakan ada. 4 huruf nama Allah itu alif lam lam ha. Kita runut namanya, kita huruf per huruf ya. Jika satu huruf kita ambil, kita hilangkan hurufnya menjadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan bumi. Jika kita hilangkan lagi satu huruf, maka tersisa tinggal 2 huruf. Dibaca lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita hilangkan satu huruf lagi dan dibaca hu. Qul huwallahu ahad. Jelas satu huruf kalaupun dihilangkan tetap ada Allahnya. Nah, ketika kita hilangkan semua hurufnya itu, tidak ada lagi yang terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat disebut ghaib. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka yang beriman kepada yang ghaib dan melaksanakan salat. Nah, begitu sempurnanya nama Allah itu, begitu sempurnanya, nggak pantas disandingkan dengan Yeskil 16:25, merenggangkan kedua pahamu, menyingkap auratmu di hadapan mereka. Coba susunya dijamah-jamah, nggak pantas. Begitu dimuliakannya nama Allah itu, nggak pantas disandingkan dengan Bible kalian. Tapi kalian tidak mengakui.
tidak mau mengakui. Ditanya, tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus, tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Kristen, tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Bible. Pertanyaannya, siapakah Tuhan kalian sebelum Yesus disalib? Nggak ada yang bisa jawab. Yang Yahweh lah, Elohim lah, apalah semua, banyak kali, ada 12 kurasa Tuhan kalian. Entah pemain bola atau apa, nggak ngerti aku. Coba di mana esanya? Mana esanya coba? 12 nama Tuhan kalian, nggak tahu siapa kipernya. Itulah ketika ditanya, tanpa ada penyalipan. Coba kalian kadang-kadang banyak kalian belajar, memang kami sadar, coba jangan melawan. Kadang-kadang melawan menghujat, ketika terpojok menghujat, itu saja. Kurasa hoten-hoten nih, kalau nggak menghujat ada yang kurang rasanya ya, rasanya kurang, ada yang kurang gitu loh, ada yang nggak enak. Mana hukum kasih sempak lah hukum kasih kayak gitu. Pede banget Bang Blender ngomong gini, ya Allah. Kami yang deg-degan Bang Blender. Blender, Apa? kontrol. Aku kalau udah emosi kayak gini, yang buat aku nggak tanek burungku ini, makanya harus dilepaskan. Ini masalahnya. Dari tadi Verhos ini nggak nyambung. Verhos ini nggak nyambung. Ada guru kita di sini, Ya, nggak Yoy. apa-apa. Ada guru kita di sini. Bang Juma, izin Bang Juma. Aku kalau udah dari tadi sama Verhos ini naik tensiku betul. Lanjutkan. Kalau nggak lepas nanti name pula aku udah diimpus gara-gara hoten. Mana mau aku nggak Nah, aja. pilih OPM atau apa? Maki aja udah di hoten nih kalau melawan apalagi. Kalau nggak jelas. Orang kita menyampaikan ilmu kok. Bang Zuma, Bukan Blender belum dimaki, disuntik. kita menyatakan kebenaran. Ya, Itu betul ya, benar. itu. Yang antum sampaikan semuanya benar. Lanjut. Gimana Ukhti Nora? Pagi lupa saya menyuntiknya. Kayak gini lah jadinya dia. Gak apa-apa. Memang harus ada yang tampil seperti ini di kita. Assalamualaikum semuanya. Tapi memang harus ada Nuaiman di abad 23 2004 ini. Harus ada Nuaiman yang seperti ini. Iya, benar. Jadi Islam itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, bahkan ada Nuaiman. Dia walaupun mabuk tapi tetap Tuhan dia Allah. Walaupun mabuk dia tetap mencintai Rasulullah. Gitu kan? Harus ada Nuaiman ini gitu loh, teman-teman. Jadi kita yang para guru-guru ini ya memang harus ada tugasnya masing-masing. Dan kita harus bersatu, teman-teman. Al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bila nizamin. Kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang tidak terorganisir. Inilah api. Dan begitulah kita semuanya, teman-teman yang muslim, maka kita bersatu. Wallahu taala alam bisawab. Lanjut. Allahu Akbar. Insyaallah. Kalau Verhosnya nggak ngomong, nggak standby lagi, ya diturunkan, naikkan aja hoten yang lain. Kalau Udah Bang mati gua rasa Ardian itu. sama Udah mati dia tuh. Udah mati kurasa. Dari tadi tuh mati kurasa. Habis kena maki aja. moderator yang Apa itu? turunkan saya aja nggak apa-apa. Bang Ardian Verhos. dinaikkan, Verhos Udah mati kok. turunkan. Woi, udah mati. Janganlah. Jangan pula nyusahin kami dan di sini. Hostnya nanti kena masalah. Gara-gara kau mati pula sini. Woi, turun aja. Terus. Dari tadi kau marah kau kan, nggak terima kau kan dikatakan binatang kan, makanya pakai akal. Salah. Kan lu bilang tadi, apa Tuhan itu menciptakan makhluk, apa yang berbedanya? Akal. Kalau kau nggak menggunakan akal, dia nggak binatang, nggak terima. Gunakan akal kau lah. Lucu kau nih. Marah kau di balik sempak Tuhan kau apa? Namanya aku tanya kemanusiaan. Faktanya kalian sendiri yang menyatakan Tuhan 100% manusia, Firman telah menjadi manusia. Salahkah ketika aku bertanya di balik sempaknya ada apa? Marah, lucu kalian, aneh. Namanya kemanusiaan aku tanya. Itulah resikonya menuhankan manusia. Harus terimalah, jangan baper. Aneh ya, kok marah kau nggak terima? Turun aja kau ganti yang lain. Enggak aja kau. Tepuk pramuka. Saya yang deg-degan Bang Blender ngomong kayak gitu, sumpah Bang Blender. Bang Zuma kapan touring ke Medan, Bang Zuma? Insya Allah kalau bisa tahun ini ya. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ya Bang Zuma ya, ke Medan langsung ya Bang Zuma. Nanti langsung ketemu sama siapa nih? Si pendeta nih.
Waktu itu pernah kita cari. Medan ketemu siapa banyak dulu ya. Bang Juma, nanti ku tarik ya. Makanya orang ini nggak pernah mau jumpa sama aku. Kalau ada jumpa di jalan ada Oten. Woi Oten kok sini kok. Diajak debat langsung yuk. Kita ajak debat langsung yuk. Oten sini kok Oten. Oh di Medan kan banyak kali Oten. Banyak kali Oten di Medan. Aja, debat yuk. Nggak marah, lebih enak lagi offline. Udah hidup Peros. Udah buka min kau. Peros. Woi. Ya, aduh saya. Iya, mak lontong kok ya, aku ceramah tidur kok ya, kurang ajar kok ya memang ya. Aku sampai ketiduran tadi. Blender, dia sholat Blender. Dia sholat. Tidur pula kau. Waktunya sholat. Sholat. Dia sholat. Tidur kok ngorok. Aduh, jadi yang ngorok tadi kau yang ngorok. Iya. Inilah nggak ada otak kau kayak mana orang dari tadi kau diskusi ngapain kau di sini lontong juga kau memang iya tahap aja kau kayak gini lah. Udah tahap apa lagi? Namanya juga apa ya, mendengarkan yang ianya iblis di dalam diri kau itu ketua PAC, ketua ranting, makanya kayak gitu. Tidur aja kau kuat iblisnya, gitulah. Jadi susah. Iblis di dalam kalian nih ketua ranting, ketua PAC. Jadi agak berat memang. Kayak gitulah. Di dalam diri kau nih. Udah ketuanya semua. Jangan kau dengar congor Blender tuh. Tidur aja kau. Pasti gitu ya kan? Tidur. Gitulah. Bisa pula orang menyampaikan kau tidur. Mana tadi ya debatnya ya? Nah, lo itulah. Kupikir kau udah mati. Hidup kau. Ya Allah, Verhos. Memanglah kau. Yang Blender tadi tuh ngoceh sampai aku ketiduran. Kau dianggap seperti nyerita dongeng kau Blender. Dibuat si Verhos. Nah itulah, inilah. Makanya aku bilang iblisnya dalamnya ketua PAC semua nih dalam dirinya nih. Makanya kayak gitulah. Nggak usah kau dengar itu congornya itu. Pasti gitu. Kurang ajar nih memang orang diskusi dia tidur. Cakap kau jangan didengar, cakap kami nggak mau dengar. Lontong juga kau. Suka-suka hati kau aja. Salahnya orang tidur aja. Makanya aku tanya sama kau. Kau siap-siapkan aja diri kau nanti. Jangan bangga kali kau ketika Yesus kau datang untuk menghakimi. Pertanyaannya. Dan bangga kali kau. Kau arti menghakimi aja nggak sadar kau apa arti menghakimi coba? Apa? Menghakimi? Ya menghakimi lah, kenapa lagi namanya menghakimi? Ya oke. Bagaimana hakim itu sikapnya? Bertanya kan, apakah anda begini begitu? Kan Ya begitu. beda lah, beda. Apa? Cara Tuhan menghakimi itu nggak seperti yang anda. Sempak kau tuh kau ya suka-suka hati kau generasi kau. Kalau ketika Tuhan datang menghakimin, kau tanya sama kau, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Terus apa jawaban kau? Pernahkah? Apa tadi? Pernahkah diriku mengatakan Tuhan? Pernah. Hah? Di mana? Di itu Yohanes 13. Di mana? Aduh, mana? Nah itu Hancur gini lah, ajab lah kau. percaya lagi. Diazab sama malaikatnya. Digebuk dia sama malaikatnya. Iya, ketepak. Hajar, pak katanya. Hajar, ketepak. Pukul aja nih katanya. Coba dihajar kau, siap-siapan badan kau. Dan kau bangga. Apakah kau Bani Israel, Verhos? Ya tentang Apakah kau Bani Israel? Coba apa jawaban kau? semua itu akan apa ya? Disangka. Apakah kau Bani Israel, Verhos? Di Indonesia. Loh, kan aku Bani Indonesia. Bani apa? Bani Indonesia. Aduh, Bani Indonesia. Suka Ya kan hati gini. katanya. Oh, Kitabnya, itu. kitabnya Ya, Blender, itu. kitabnya Blender, kitabnya. Itu begini loh, itu maksudnya gini loh. Jadi Israel itu kan bangsa pilihan nih ya, toh. Jadi yang dibenahi dulu adalah orang-orang Israel karena orang Israel itu bangsa pilihan yang harus dibenahi dulu tentang Suka-suka hati kau aja ngatur Tuhan ya? Hah? Suka-suka hati kau ngatur Tuhan? Enggak, itu maksudnya begitu. Beginilah, Setelah itu inilah baru Kristen ini. ke seluruh bangsa. Lah, Simple. bangsa Indonesia. Makanya kalau ditanya Oten ini, inilah Kristen ini. Simple menjawabnya, enak, enteng menjawabnya, enteng. Jangan Tapi kalau udah konsep ketuhanan, makan bodrek kita, makan bodrek. Secara Inilah. yang apa ya, kayak Anda ini memahami Yahudi sekarang ini beragama Kristen. luas. Ngaco kamu Yang ngomong. luas. Emang di mana Yahudi Kristen sekarang? Tuhan kamu gagal Iya, turun Yahudi ke bumi jadi nggak Kristen mempercayai Yahudi. Yesus adalah Tuhan kan gitu. Masalahnya kan dari Ya situ lu dia aja yang menolak. nganggap Tuhan itu semuanya. Ajaran sesat aja lu mengajar kita di sini. Dan sekarang Yesus itu Tuhan bukan. Tidak mengajari, itu masalah Anda percaya tidak. Di mana Yesus turun untuk menjadikan orang Yahudi Kristen? Kan Anda untuk percaya kok. Saya nggak pernah. Ngarang kamu ini, kitab ngarang aja kamu.
Loh, kalau kita ngerti, Di mana orang kata kamu tadi Yesus itu turun untuk mengatur orang Yahudi menjadi Kristen? Di mana? Sekarang bukti 1% aja di mana orang Yahudi jadi Kristen? Loh, gini itu. Assalamualaikum. Di mana ada Kristen orang Yahudi? Salam. Assalamualaikum Iya, orang Yahudi itu masih menunggu Mesias yang Waalaikumsalam. sebagai rajanya, sebagai kayak datang tuh. Raja di mana? membawa Yesus pedang jadi raja gitu. di mana dia ya raja? Tetapi Lu tuh makanya Yesus ikutin datang Roma 1, lu dengan baca lemah Roma lembut 1, 20 karena itu semuanya baca. mengajarkan tentang Lu tuh kasih, pendusta gitu. atau enggak? Loh, kok pendusta? Baca di rumah lu itu, kitab rumah lu. Di Kitab mana, lu di mana? ngatain kok lu tuh pendusta, menjadikan makhluk menjadi Tuhan. Bang Gema, assalamualaikum. Yesus Waalaikumsalam. memang Tuhan, dari asalnya Tuhan. Oke. Selamat siang semuanya. Lanjut Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Bang Ardi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita sehat. Gurunda Saya mau saya izin turun semuanya ya. izin. Ya. Mungkin Gurunda Zuma sudah menunggu lama. Kita berikan kesempatan kepada beliau supaya terjadi komunikasi yang baik dan dibaikkan supaya dipilah dan dipilih oleh Tuhan. Silakan Gurunda Zuma. Sebentar, itu ada Lai Faruk lah, host ada Lai Faruk itu mau naik, mungkin izin dia yang mualaf sering buka fiti di TikTok. Lai Faruk. Ya, saya izin. Dia baru mualaf Saya tuh. turun aja. Silakan. Ya, saya turun aja. Ya, turunkan aja, saya moderator atau apa? Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Faruk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naik Lai Faruk ini sama kayak yang di Manado tuh, yang mualaf tuh siapa tuh? Mana ndak ada, Ini. ndak ada. Lai Faruk. Naik Laiku. Dia selalu buat Ada. titi itu tentang Kristen. Dia nggak minta ya. Naik Laiku, Lai Faruk, naik Laiku. Oh ini udah. Oke, udah. Oke, lanjut Gurunda Zuma. Oke. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Feros, di dalam kitab saudara Matius dikatakan dengan tinta merah ya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di surga. Nah sekarang kamu mengakui Yesus ini sebagai apa rupanya? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Jadi nanti Yesus mengaku Tuhan di depan Tuhannya gitu. Yesus mengaku Tuhan di hadapan Tuhan. Iya. Yesus itu Tuhan. Terus Loh, ini apa ini? Matius 10 Mana? nomor 32. Bentar. Setiap Saya orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Matius 10 Nomor 32. kedua. Ini Ya. apa? Ini harus dibaca dari atas lah semua. Ya bacalah dari atas. Mudah-mudahan Yesus bisa berubah menjadi Tuhan. Nah, Dan coba. pengakuan ini dan akan pengakuan tentang Yesus. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, setiap orang yang mengakui aku sebagai di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Maksudnya apa tuh? Yesus mengakui di surga nanti, mengaku sebagai apa di depan Tuhannya? Ini kan setiap orang yang mengaku aku di depan manusia. Aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku di surga. Di mana? Yesus mengakuinya apa di depan Tuhannya nanti? Wahai Tuhanku, ini Kristen mengakui aku sebagai Tuhannya. Nah, gitu maksudnya. Kayak gitu. Terus ayat ke selanjutnya apa ini? Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, jangan dulu ke situ, ini dulu. Anda mengakui ini ada Yesus. kaitannya. Tunggu, sabar. Nanti akan Anda salto 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 20 kali di sini di data 3-3-nya. Ini dulu. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kami umat Islam mengakuinya dia sebagai nabi, rasul kepada Bani Israel. Kamu mengakuinya sebagai Tuhan. Nanti Yesus di hadapan Tuhannya di surga, kira-kira yang benar ente atau kami umat Islam? Yesus mengaku nih sama Bapak, Tuhan, ya Yesus,
Ini orang-orang yang hitam mukanya ketika di bumi dia mengakui aku Tuhan. Kalau yang ini yang bercahaya mengakui aku Nabi. Yang manakah yang benar wahai Tuhan? Kira-kira Tuhannya Yesus berkata apa? Yesus, engkau juga Tuhan junior gitu. Yesus, engkau adalah jelmaanku gitu maksudnya. Yesus, engkau adalah aku gitu. Giliran ditanya sama pendeta Blender sebagai manusia dalam sempaknya ada apa, kamu bingung. Gimana tuh, Peros? Ya itu kan pertanyaan konyol kali itu. Loh kok konyol pula? Ini pengakuan Yesus. Yesusnya berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Bapak di sini Theos. Theosku artinya Tuhanku. Surga di sini adalah uranion, artinya di langit, bukan di surga. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Nah sekarang ketika Yesus mengaku di hadapan Tuhannya, dia mengaku sebagai apa? Wahai Tuhanku, aku ini juga adalah Tuhan. Kayak mana nanti tuh? Ada dua Tuhan berhadapan. Sudah Bukan benar nggak begitu. pengakuan Itu saudara? kan hakikatnya kan satu. Bagaimana satu ini? Dia mengakui di hadapan Tuhannya. Bagaimana Anda mengatakan dia satu? Ntar ini masih saya baca ini ada maksudnya ini. Ntar Ada maksudnya. Yesus itu hamba. Yesus itu nabi. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Maka kami umat Islam mengakui sebagai rasul kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jelas itu. Nah sekarang muncul agama Kristen dari barat mengakui Yesus di hadapan umat Islam sebagai Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Kami umat Islam mengakui dia sebagai Nabi, ente mengakuinya sebagai Tuhan. Sementara Yesus lagi laporan. Lapor komandan. Ya Yesus, kenapa? Selama 33 tahun saya diutus ke bumi, ada dua golongan komandan. Golongan yang satu yang mana? Ini yang hitam, yang pada botak kepalanya licin. Kenapa dia mengakui aku di hadapan manusia, akulah Tuhan, akulah pencipta. Yang satu ini yang bercahaya wajahnya, mereka tidak pernah bertemu aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku adalah nabimu, aku adalah rasulmu. Mana yang benar wahai Tuhan? Yang benar ini ya, kalimatnya ini harus dibaca baik-baik ini. Ya udah baca baik-baik. Kalau mata Anda nggak bisa lagi membacanya, coba pakai hidung. Mengakui aku, mengakui sebagai apa dulu nih? Mengakui sebagai utusan. Mengakui sebagai utusan. Di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapak. Mengakui sebagai utusan ya? Iya. Ente mengakuinya sebagai apa? Ya utusan dan juga Tuhan. Karena Jadi nenek Mukiper kena kau di situ. Nggak bisa Kenapa? begitu. Di situ kamu kena karena kamu mengakui, berarti kamu pembohong. Ini lihat dalilnya bahwa kamu pembohong. Dengarkan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi pembohong itu mulutnya mengatakan A, tapi perbuatannya mempraktekkan C. Itu pembohong. Lalu Bukankah Yesus yang itu menyangkal? utusan. Memang betul Yesus utusan. Saya nggak menyangkal Tapi juga kalau Yesus Anda pakai mengakui utusan. dia Kristus, sabar dulu. Kalau Iya, Anda lanjut. mengakui dia Kristus, kenapa Anda menuhankan dia? Ya Yesus memang Tuhan dari berarti sananya, Anda asalnya menyangkal. Tuhan. Loh, Ini menyangkalnya kuncinya. di mana? Dengarkan kuncinya nih, dengarkan. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Anda paham Kristus? Paham, Kristus paham. itu apa? Apa itu Kristus? Penyelamat, juru selamat, penyelamat. Kristus itu Mesias. Apa itu Mesias? Iya, Mesias itu penyelamat, juru selamat. Mesias itu orang yang diurapi. Iya, diurapi, betul. Oke. Nah, berarti dia bukan Tuhan kan? Ya, terus kalau Kristus itu sebagai penyelamat, kalau bukan Tuhan, siapa Tim lagi SAR juga penyelamat? penyelamat, coy. Tim SAR juga penyelamat, dokter juga bukan. penyelamat, guru-guru Itu. juga penyelamat, dosen juga penyelamat, ustadz juga penyelamat. Itu semuanya penyelamat. Ini sebagai Kristus cakupannya hanya manusia utusan.
Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan? Ya, Nah, Yesus kalau Anda sebagai mengatakan utusan Yesus sebagai apa? ya sebagai utusan, Iya, utusan sebagai apa dulu? sebagai perantara. Nah, kalau Anda mau tahu dia sebagai apa, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Ini sebagai utusan dia sebagai apa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah manusia bernama Yesus dari kota Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dinyatakan, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Paham sampai sini? Yesus diutus sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel agar Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan manusia dari Nazaret bernama Yesus. Itu tujuannya Yesus sebagai utusan. Tidak ada tujuan Yesus sebagai Tuhan, tak ada. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai utusan untuk Tuhan melakukan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda melalui manusia bernama Yesus. Sampai di sini tidak paham? Lanjut. Nah, itu dia. Jadi ketika Anda dikatakan dalam Matius 10, setiap orang yang mengasihi aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Bahaya nih, karena Yesus akan melapor kepada Bapa. Nah, kalau dia sudah melapor, ada dua golongan, makanya dia menjadi hakim. Dia akan menjadi hakim. Ada yang menuhankan dirinya, ada yang merasulkan dirinya. Islam merasulkan dirinya bagi Bani Israel. Kristen dari Barat mentuhankan dia, menggantikan Tuhannya Bani Israel. Kira-kira nih yang diusir Yesus yang mana? Engkau semua pembuat kejahatan. Kira-kira yang diusir itu siapa? Ya, buat kejahatan. Ya, siapa yang membuat kejahatan? Yang Ya, tidak yang melakukan kehendak Bapa, betul? Ya, betul. Nah, sekarang apakah ada kehendak Bapa agar manusia menyembah anaknya? Adakah? Lanjut sebentar. Oke. Jadi saudara, saatnya lah Anda berterima kasih karena Anda hidup di tengah-tengah umat Islam yang kemudian mampu mendorong dan mendobrak akal saudara untuk keluar dari lingkaran setan. Kita maju ke dalil berikutnya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Tuhanku yang ada di langit. Ya, ini menyangkal apa ini? Tentang apa? Oke, baik. Mari dengarkan. 1 Oke. Yohanes 12:49, Bapakku yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10 nomor 40, dialah Allah yang telah mengutus aku. Matius 23 nomor 10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesia. Mesia di sini adalah pembimbing manusia Bani Israel yang menyandang sebagai domba tersesat. Kemudian Markus 6 nomor 4, Yesus berkata bahwa dirinya hanyalah seorang nabi. Lukas 4:18, dialah yang telah mengutus aku. Lukas 4 nomor 24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus kepada Bani Israel. Lukas 7 nomor 16, Yesus membenarkan orang-orang yang mengatakan dirinya adalah nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Lukas 9:48, dialah Allah yang telah mengutus aku. Lukas 10:16, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 44, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanyalah seorang nabi. Yohanes 4 nomor 19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya sebagai seorang nabi. Yohanes 6 nomor 38, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6 nomor 39, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes
6:57, Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 7:16, Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 7:33, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 8:29, dialah Allah yang telah mengutus aku, mengutus aku, mengutus aku, mengutus aku, mengutus aku. Ketika ada orang yang menyangkal aku ini bukan utusan Tuhan, maka aku pun akan menyangkalnya di depan Tuhanku di surga. Tolong tunjukkan satu data di atas muka bumi ini dari kalangan pengarang-pengarang Bible di mana Yesus mengaku, Tuhanlah yang telah mengutus aku menjadi Tuhan. Akulah Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang lain. Tunjuk kepada kami. Tak ada. Yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel, Bapakku yang di surga telah mengutus aku. Aku utusan Bapa. Dialah Bapa yang telah mengutus aku. Bahkan ending syahadatnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus, yang Engkau utus, yang Engkau utus. Barang siapa yang menyangkal aku adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, aku pun akan menyangkalnya nanti di hadapan Tuhanku yang ada di surga. Anda mau kemana kira-kira? Anda mau kemana? Ayo, Yesus Tuhanku. Tunggu dulu. Itu sama halnya Anda menyangkal Yesus. Karena aku hanya utusan kepada Bani Israel, Bapakku yang telah mengutusku. Bahkan kesaksianku di dalam Yohanes 5:36 berbunyi seperti ini. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian orang-orang Roma, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, aku adalah utusan Bapa. Barang siapa yang menyangkal kesaksian Yesus, apa kata Yesus? Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di surga. Makanya di dalam 2 Yohanes 1:7, siapakah pendusta itu? Siapakah penipu itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Anda mengatakan, oh memang Yesus itu datang sebagai manusia. Oke, stop. Kenapa Anda tuhankan? Karena dia adalah Tuhan. Berarti Anda menyangkal. Berarti Anda adalah penyesat. Demikian. Silakan yang lain. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Gurunda Zuma ya. Tanggapan dari beliau memang sungguh-sungguh masuk logika, dan bantahan dari Bang Feros sepertinya kurang memberikan edukasi yang berarti. Maka kita akan memberikan kesempatan bagi yang lain. Di sini ada Ustadz Muhammad Hanafi atau mungkin teman-teman muslim yang lain ingin memberikan tambahannya. Silakan Ustadz-ustadzku. Mungkin Ustadz Kema Islam atau Ustadz Pendeta Ustadz Hanafi, ya silakan Ustadz. Ya, sebetulnya tadi udah sama Ferhos dan ada Mr. TB sih tadi sebetulnya. Makanya kita bilang, ayolah kita mengedukasi ya, tapi lepaskan dulu doktrin-doktrin. Bahasa saya selalu persingkat gini, kalau ingin mencari kebagusan, kebenaran, kebaikan, ingin tahu indah atau tidaknya satu bangunan, jangan di dalam bangunan dulu. Keluar dari bangunan itu, lihat dari depan, masuk pintu, koreksi semuanya ya. Makanya gunakan akal kita dengan baik. Nah tadi sebelum ada Gurunda kita datang, saya bilang, maka Bang, begitulah kalimat subhanallah, maha suci Allah. Lalu perbedaannya kalau kami dengan sifat yang namanya salbiyah. Nah konsep-konsep ketuhanan inilah yang harusnya didiskusikan dengan baik dan benar. Tadi saya sudah bilang, ada Ferhos juga, bagaimana ketika kita kalau ada anak yang bertanya gitu loh tentang masalah, Pak, kenapa kok Tuhan begini, kita harus jelaskan supaya akal ini mampu. Anak-anak kita menjelaskan, akal kita ini masuk kepada anak-anak. Bagaimana mungkin Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik? Maka bukan kami yang menghinakan Tuhan Anda, tetapi memang posisinya Anda harus belajar dulu. Perbanyak aja referensi bacanya di Bible-nya.
Nah, kalau bertanya tentang salbiyah di konsep Islam, apa itu salbiyah? Hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas untuk Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Artinya apa? Jangankan orang Kristen, Buddha, Hindu, ateis, agnostik, orang yang tidak bertuhan bertanya, kalau memang itu Tuhan ada, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan yang baru. Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini karena Tuhan Maha Suci. Lalu tadi saya sempat tanya sama Verhos, mungkinkah Tuhan yang Maha Kuasa bisa tidak kuasa? Lalu dia jawab, ya bisa aja tidak kuasa, berarti bukan Tuhan. Jadi kita mengedukasi ke teman-teman semuanya di bawah, inilah yang lagi kita adu. Secara akal ini bisa nggak mengakui Tuhan itu kalau Tuhan jadi lemah? Maha kuasa lawannya apa? Tidak kuasa. Putih lawannya apa? Hitam. Kan begitu. Nah, inilah saya selalu mengajarkan ke teman-teman, gak apa-apa kita berbeda, tapi tolong edukasinya jangan sampai nanti ada hujatan. Itu saran saya. Jadi teman-teman, begitulah ceritanya. Bahkan sampai orang-orang agnostik, Hanafi, saya tidak percaya dengan adanya Tuhan, saya meyakini akal saya. Oh ya sudah, berarti antum telah menuhankan akal antum secara tidak langsung. Kamu menuhankan yang menciptakan akal kamu. Lalu disitulah berapa banyak orang-orang yang berpikir dengan akalnya dengan jernih, dengan baik, dengan benar, dia terpanggil untuk dia masuk login. Karena itulah logika kita berpikir harusnya dengan baik dan benar. Begitu Bang Verhos. Dan silahkan teman-teman guru-guru yang lain. Wallahu ta'ala alam shawab. Maka ketika ditanya, kalau memang Tuhan itu ada, di mana adanya? Kalau Tuhan itu memang Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Saya ulang, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Anak-anak pun banyak bertanya seperti itu. Lalu kami jawab, anakku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Dan supaya tidak ada kalimat untuk merendahkan Tuhan, subhanallah, maha suci Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti itu. Lanjut yang lain. Masya Allah. Lanjut Guru ya. Mungkin ada tambahan. Kita pendeta kita dulu. Oh, pendeta, siap. Blender. Silakan pendeta Blender, mau ada yang disangkal dari ucapan Anda sendiri, silakan. Wah, pingsan pendetanya. Nah, dari teman-teman muslim yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masya Allah, bagus sekali tanggapannya Bang Gema Islam. Silakan Gurunda, sudah ditanggapi. Subhanakallahumma wa bihamdika, langsung tutup ya. Oh belum ya? Begini ya. Oh iya, lanjut. Ya begini. Begini ya. Kenapa umat Islam ini selalu mengadakan satu diskusi di media sosial ini? Karena satu, kalimat-kalimat yang ada di kitab mereka itu sudah mencemooh ataupun memfitnah apa yang dilarang dalam Al-Quran. Seandainya kitab mereka itu menggunakan kata lain dari kata Allah, mungkin kami tidak akan pernah lagi mengadakan diskusi. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, yaitu di surat As-Saff ayat 152, waladallahu wa innahum lakazibun. Allah mempunyai anak, sesungguhnya mereka benar-benar adalah pendusta. Oleh karena itu, kami sebagai umat Islam selalu menyuarakan suara kami bahwa menyatakan Allah itu tidak memiliki anak. Dan kebetulan di kitab mereka itu dikatakan Allah itu memiliki anak. Kata-kata Allah, ini yang membuat kami itu kepanasan kuping kami, karena Tuhan kami dihina-hina dari kitab mereka. Yang jelas-jelas di kitab original teksnya dia tidak ada kata Allah. Nah, ini yang kami teliti secara detail dari kitab asli original sampai kitab terjemahan dari King James maupun dari bahasa manapun, nggak ada kata Allah di situ. Ini adalah satu penghinaan kepada salah satu umat yang jelas disahkan dalam negara ini, yaitu Islam. Oleh karena itu dikatakan lagi dalam Al-Quran, astafa banati al-banina. Apakah dia itu lebih memilihkan anak perempuan daripada anak laki-laki? Makanya dari tadi Bang Blender menyatakan apa yang ada di balik sempak itu. Itu menunjukkan apa? Ini ayat ini. Ya dikatakan di kitab Kejadian, aku ciptakan manusia serupa dan segambar denganku. Nah ini jelas
Tuhan Anda itu memiliki dua jenis kalau begitu, karena Tuhan menciptakan dua jenis, perempuan dan laki. Nah, ini ada di Al-Quran kami. Dan kami diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan apa yang Anda tuduhkan kepada kami. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu, bukan untuk orang Islam, bukan untuk Bang Zuma ayat itu, bukan untuk Bang Ardi, bukan. Tapi untuk kamu yang menyatakan Allah itu punya anak. Ayat itu tujuannya bukan untuk dipahami oleh orang Islam, tapi untuk pemahaman untuk Anda orang kafir yang menyatakan Allah itu memiliki anak. Ya, terus dikatakan lagi dalam Al-Quran, kata Bang Zuma nih, Bang Zuma menantang ke seluruh pendeta, karena ini Allah yang menyuruh, bukan maunya Bang Zuma. Saya ingatkan nama Anda itu, dikatakan di surat 157, dikatakan begini, Fatu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Kata Bang Zuma yang sesuai dengan yang disadur dalam Al-Quran, yang dikatakan dalam Al-Quran, bawalah kitab kamu yang menyatakan Allah itu anak. Jika kamu orang-orang yang benar, bawa kemari. Yuk, kita tes secara, kita uji dengan diskusi secara ilmu, bukan asal congor doang. Ini Al-Quran yang menyuruh. Jadi maaf ya untuk umat Kristen yang ada di luar sana, yang mendengar hal ini. Kami melakukan ini bukan keinginan kami, tetapi ini adalah perintah dari Tuhan kami. Kami tidak akan pernah mengikuti perintah Anda. Siapa Anda? Tuhan Anda aja Anda lawan. Bagaimana kami mau mengikuti maunya Anda? Kami patuh taat sami'na wa ta'na, apa yang dikatakan Tuhan kami, saya dengar kata Allah dan kami akan taat kata Allah. Begitu. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Silakan Gurunda. Atau Mungkin pendeta. ada tanggapan dari teman Kristen kita dulu. Ini Ya, pendeta. pendeta kita Pendetanya dulu. udah mulai sedikit bangun dari saya pingsan menyampaikan. Gurunda. Ya. Lanjut. Jadi benar, kita ini satu keturunan ya, satu keturunan Adam. Tapi di Al-Quran dijelaskan, celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Kita juga Islam sama-sama mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Al-Quran itu sudah final, sangat final. Nabi Muhammad juga sudah final, utusan. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar, wajiblah menurunkan utusan. Sama, Yahudi pun sampai sekarang menunggu kedatangan Mesias sampai saat ini, karena mereka meyakini Tuhan itu tidak mungkin dilihat. Nah, kalau kalian di situ Tuhan, di situ utusan, suka-suka hati kalian menerjemahkannya. Kita wajib mengimanin kitab-kitab sebelumnya. Di Al-Quran dijelaskan, Allah mengatakan, belum sempurna iman kita, iman kami Muslim, kalau belum mengimani kitab sebelumnya. Ya ahlal kitab lima talbisnal haqqa bil batili wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Jelas kamu jadikan kitab-kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Dan tidak ada dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jelas, jelas ini satu kitab. Kitabnya sudah final Al-Quran. Coba seandainya kalian cari dan kalian bongkar, apakah Al-Quran itu ada berubah? Satu huruf bahkan satu tajwid pun tidak ada yang berubah sampai sekarang ini. Karena Allah lah yang menjaga Al-Quran tersebut. Allah yang menjaga. Jelas, kalaupun kalian mengatakan Nabi Isa adalah Yesus, benar kata Gurunda tadi, dia adalah utusan. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, langsung Allah berdialog kepada Nabi Isa. Itulah bijaksananya Allah. Bisa saja Allah mengatakan, hei manusia, Isa itu bukan Tuhan, tetapi Allah langsung berdialog kepada Nabi Isa. Wahai Isa, ingatkah engkau waktu aku menghalangi Bani Israel untuk membunuhmu? Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan ya Allah. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau pasti tahu ya Allah. Jadi apa yang kau katakan kepada mereka, wahai Isa putra Maryam? Apa kata Nabi Isa? Aku hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka. Setelah engkau angkat, engkaulah yang mengawasi mereka. Sama, pernyataan Musa pun juga mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus juga mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa juga mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Suruh menyembah Allah, bukan Nabi Isa. Makanya sama pemahaman kita nanti di akhir zaman, Nabi Isa itu akan turun.
turun ke bumi untuk menyatakan bahwasanya aku ini bukan Allah. Apakah aku ada pernah mengatakan diriku Tuhan? Apakah aku pernah mengatakan untuk menyembah aku? Ini yang dipertanyakan nanti ketika di hari kiamat. Dicari apa pernyataan Nabi Isa langsung, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Suruh menyembah Allah, Allah satu-satunya, Allah Esa. Sesungguhnya telah kafirlah yang berkata Al-Masih putra Maryam adalah Allah, padahal Isa sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hai Bani Israel. Oh, Yesus ataupun Isa datang hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Kalau memang Tuhan untuk seluruh alam, bukan hanya untuk kaum Bani Israel, bagaimana dengan kaum-kaum yang lain? Pasti irilah. Kenapa Tuhan kau hanya datang ke Bani Israel? Kenapa hanya ke situ Tuhan? Tidak ada pernyataannya dia untuk seluruh bangsa, tidak ada sama sekali. Jadi kalau kalian Tuhan kan masuk neraka lah kalian. Kalian tahan kalian Tuhan masuk neraka. Yang penting kami sudah menyampaikan. Ingat ya, ajaran Islam itu, agama Islam itu rahmatan lil alamin, menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Itu ajaran kami. Itu ajaran kami, menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Tidak boleh menambah mengurangin ayat satu pun. Ingat ya, ini Islam. Tidak boleh. Sama ketika membaca Bible kalian pun, kami tidak boleh menambah mengurangi Bible kalian. Nggak mungkin. Nggak berani kami menambah mengurang, punya kalian. Makanya kalian sendiri yang mengurangi menambah ayat firman Tuhan itu. Kalian sendiri. Kadang-kadang makanya kalau kalian menjawab suka-suka hati karena bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi suka-suka hati kalian bernarasi. Beginilah jadinya. Mana yang ditambahi dan dikuranginya? Nah, banyak kali lah. Mana? Banyak kali. Bisa buktikan nanti. Gampang. Ya, sekarang ku tanya sama kau. Lukas 14:26. Siapa yang datang kepadaku tidak membenci. Kau tafsirkan. Tafsirkan itu. Silakan. Hei. Enggak, tadi itu disebutkan tadi, disampaikan tadi, barang siapa yang datang kepadaku tidak membenci orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan diri sendiri, dia bukan muridku. Coba tafsirkan. Iya, itu bagi orang yang baru mengenal Yesus, baru mengikuti Yesus. Itulah. Ingat ya, Yesus selalu mengatakan sebab tertulis. Ingat, janganlah kau mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Apa tafsiranmu tentang hal itu? Itu kan cara pemahamannya kan seperti itu. Nah, itulah, beginilah. Makanya terlalu banyak denom kalian gara-gara apa? Menambahi dan mengurangi dan memahami tentang. Nah, kalau sudah tertulis segitu, apakah kau sudah membenci orang tuamu? Ya itu kan bagi orang yang baru mengikuti Yesus harus maksudnya gini tuh. Jadi maksudnya itu lebih ya kita harus lebih mengasihi Yesus, mengasihi ini daripada mengasihi ke saudara-saudaranya. Begitu loh Mas. Iya, oke. Sekarang apakah kau sudah membenci? Aku tanya kepada Covenhouse, apakah kalian umat Kristen sudah membenci orang tua? Ya enggak lah. Nah, itu ayat itu bagaimana? Iya, ini artinya ini dalam bahasa yang disampaikan itu tujuannya maksudnya supaya kita tuh lebih mengasihi ke Tuhannya, ke Yesus, begitu. Daripada orang tua? Iya, betul. Hah? Setelah itu baru ke orang tuanya, ke adiknya kita mengasihi, begitu. Ini aku bertanya tentang sebuah kalimat bahasa Indonesia yang baku, Feros. Aku belum tentu bahasa ayat juga. Tentang sebuah kalimat. Siapa yang datang kepadaku tidak membenci. Tolong kau tafsirkan artinya itu. Iya, jangan ditafsirkan lurus-lurus begitu. Jadi apa itu maksudnya? Ini orang Indonesia enggak? Kau orang Indonesia? Ya orang Indonesia lah. Tapi cara memahami enggak begitu. Jadi mana? Tidak ada persyaratan khusus untuk membaca Bible kalian. Enggak ada. Tidak ada pengecualian. Coba kau tafsirkan itu. Ya itu sudah saya jawab tadi, itu seperti itulah. Apa jawabanmu? Kita ini harus lebih mengasihi ke
Tuhan daripada Astaga, beginilah, aduh mak, Gitu. capek-capek sekolah orang tua menyekolahkan kau biar supaya pintar, jangan makin bodoh. Semakin dewasa, akal kita semakin dewasa juga. Iya, Jangan ini makin tadi, cetek. kayak ini tadi yang dikutip tadi sama Bang Juma Apa? ya, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, ini harus dibaca di perikopnya. Ini tentang penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus gitu loh. Ini nantinya ke arah penyangkalan gitu. Aduh, Jadi jangan langsung diartikan ini setiap orang yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan mengakunya di depan Bapakku. Yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapaknya. Ini masalah nantinya penyangkalan yang Udahlah Ferhos, kebenaran Kristen kan? Dari tadi aku dengar cakap tensiku. Kebenaran, Anda Kristen kan? Iya. Kebenaran, silakan minta tanggapan Anda. Kebenaran. Jadi berhala. Hei. Nah, tengok lah. Tengok lagi. Hei, jadi berhala ke sini. Bangun deh, Aduh. bangun. Meninggal. Mati pula di sini. Aduh. Santai aja. Ya udah. Santai. Iya, santai. Nah, silakan kau tanggapin, silakan tanggapin. Apa yang? Ya, Pak Peros tadi sudah menanggapi dengan baik. Otak Anda aja nggak ngeh. Ya. Pak Peros, penjelasan Pak Peros itu paling baik loh. Dia bukan menjelasin, dia bukan menjelasin, dia curhat tadi, Bertogo, bukan menjelasin. Enggak. Coba dengarkan. Apa? Dia curhat Peros ini, habis itu tidur. Habis curhat dia tidur, ntar lagi dia lah. Baik-baik. Apa? Coba dengarkan, pasang kuping baik-baik. Karena apa yang dibilang Pak Peros? Baik yang dibilang Pak Peros itu. Coba kau yang sebutkan, coba kau yang sebutkan pernyataan Peros tadi. Coba kau sebutkan apa dikatakannya. Coba. Apa? Aduh, cemana lah Anda ini. Ya apa yang dikatakannya? Coba lah. Apa yang dikatakannya? Coba lah kau jawab. Coba kau jelaskan apa yang dikatakan Peros. Coba kau jelaskan. Dibilangnya tadi. Masa Ya apa dibilangnya? Apa yang dibilangnya? Kami nggak paham. Coba kau yang jelaskan. Kalau saya lagi menjelaskannya, berarti saya mengangkangi Pak Peros. Untuk memastikan kalau kau benar-benar paham dengan apa yang dikatakan Peros. Coba silakan. Kami nggak paham. Coba kau ulangin. Oke. Pak Peros bilang, Anda tadi mengapa Anda mengatakan kalau seorang Kristen tidak membenci, berarti dia bukan seorang Kristen kan, sesuai ajaran Yesus, betul nggak? Itu dulu. Terus? Jadi Pak Peros menjelaskan, maksudnya di situ membenci bukan dalam arti sebenarnya, tetapi bagaimana kita lebih mencintai Tuhan daripada manusia. Karena di dalam hukum yang suka-suka hati kau menjawab. Apa suka-suka hati? Aku tanya sama kau, siapa yang datang? Dengar dulu ya. Bertanya masalah umum aja dulu. Sebuah kalimat bahasa Indonesia yang baku. Siapa yang datang kepadaku tidak membenci? Artinya apa? Ya udah, apa artinya tidak membenci. Ya tidak membenci. Tidak membenci. Apa yang maksud kau? Berarti wajib membenci. Wajib membenci orang tuamu, saudaramu. Kalau kau tidak membenci orang tuamu, maka kau bukan sebagai murid Yesus. Apakah kau sudah membenci? Bertabrakan dengan hukum kasih yang kalian tegakkan itu. Enggak saja. Mana kau lagi? Tidur. Lanjut Bunda. Iya, baik. Jadi sebenarnya begini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai Matius 10 yang tadi, itu memang ada data. Jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang yang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ini kalau kita tafsirkan bebas, inti pengajaran Yesus itu adalah kebencian.
Kalau Jadi kita baca tafsir. lanjutnya tuh Bang. Sabar, Di sabar, ayat Bung, sabar. 38-nya gitu. Sabar, Bung, sabar. Jadi membaca jangan putus-putus. Ya, Bang. saya tahu. Ini sebenarnya dalil ini bukan untuk kalian. Ini dalil untuk Bani Israel nih. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Orang-orang itu tidak percaya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, kalangan yang percaya kepada Yesus itu kudu wajib membenci Bani Israel yang adalah ayahnya sendiri, ibunya sendiri, saudara-saudara sendiri, demi untuk memilih Yesus sebagai rasul. Itu yang perlu saudara pahami. Ini bukan untuk kalian ini. Makanya kenapa ada kata penyangkalan? Siapa orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku di surga. Maksudnya di sini, manusia yang menyangkal di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Yesus yang adalah nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu adalah umat yang menyusup masuk ke dalam pengajaran Yesus. Ini pengakuan Yesus kepada Bani Israel. Setiap Bani Israel yang mengakui aku di depan manusia sebagai utusan, aku juga akan mengakui di depan Elohim di surga. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maksudnya barang siapa di antara Bani Israel yang menyangkal aku di depan Bani Israel, di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Elohimku di langit. Tak ada hubungannya sebenarnya dengan orang Kristen di sini. Ini adalah pengakuan Yesus ke tengah-tengah Bani Israel, di mana Yesus mengajar mereka selama kurang lebih 3 tahun. Yesus ketika ngajar tidak ada muridnya dari Romawi, apalagi dari Kristen, tak ada. Ada Bang, ada hubungannya Bang. Ada. Siapa muridnya yang dari Kristen? Siapa? Jadi ini Bang ya, yang di ayat ke-32 tadi itu ini ada hubungannya dengan ayat-ayat di bawahnya ini. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada ia tidak layak lagi. Iya. Barang siapa mengasihi anak laki-laki perempuannya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Baik. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Baik. Barang siapa Sekarang pertanyaan saya. Nah, ini masih ada hubungannya. Tunggu. Sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel berkata-kata, apakah ada orang Roma sebagai pengikutnya di situ? Ya, di sini saja barang siapa menyebut seorang nabi Ini yang sebagai tertulis. Ini yang tertulis di dalam kitabmu. Pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus juga berdakwah kepada orang Roma? Jadi beginilah apa namanya? Kok beginilah? Nah, ini harus Tunggu dibaca dulu. Saya tanya dulu. Kalau Ketika Bang Yesus Suma, datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan firman kepada Bani Israel, apakah Yesus juga berkata kepada orang Roma? Ingat, non-Yahudi yang bersentuhan langsung dengan Yesus adalah Roma. Orang-orang Roma, bukan orang Belanda yang membawa Kristen ke Indonesia, bukan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajar Bani Israel, murid-muridnya hanya Bani Israel, domba-dombanya hanya Bani Israel. Di tengah-tengah dia ada Romawi. Pertanyaan saya, apakah Yesus juga mengajar, menyampaikan firman kepada orang Roma saat itu? Jawab ya, atau saya tidak. Jawab tadi toh Bang. Jadi Israel itu adalah bangsa pilihan. Jadi yang ini kan adalah orang Israel dulu. Begitu nanti setelah itu baru yang dibenahi itu orang Israel dulu, karena orang Israel itu adalah bangsa yang tertengkuk. Setelah itu baru ke seluruh dunia, termasuk ke Romawi, termasuk ke Indonesia, termasuk ke ini. Begitu Bang. Ilmunya dari mana tuh? Ilmunya dari mana? Ilmunya? Loh, karena ada di itu. Mana? Nanti sebarkan Injil ke seluruh bangsa. Iya, Injil yang disebarkan itu pengajaran Yesus atau pengajaran Paulus? Loh, ya jelas pengajaran Yesus lah. Kan Paulus pengajaran itu Yesus. Dengar, pengajaran Yesus ketika dia mengajar, murid-muridnya hanya Bani Israel atau juga kepada non-Israel?
Maksudnya nanti disebarkan ke hanya Bani Israel saja atau bagaimana pertanyaannya nih? Kan pertanyaannya jelas. Anda ingin mengutip mana? Anda ingin mengutip Markus 16 atau Matius 28? Ya semuanya lah. Oh, mari kita lihat di Matius 28. Saya kasih contoh ya, Matius 28. Anda coba lihat endingnya di nomor 20. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah. Nah, di sini kita lihat perintah-perintah Yesus adalah perintah yang kemudian datang kepada Bani Israel ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Betul? Ya, betul. Oke. Ada tidak perintah Yesus untuk kemudian ketika berdakwah selama 3 tahun agar mengajarkan ajarannya ini kepada orang Roma? Ada enggak? Ya, jawabannya itu tadi kan. Yang mana? Yang mana? Yang sudah saya jawab tadi. Jadi yang mana? memang umat Israel itu umat pilihan. Jadi umat Israel ini yang diinikan dulu. Yang mana? Mana ajarannya untuk Roma? Mana? Ya berikutnya kan. Setelah itu baru dia ajari. Perintahnya kan jelas tuh. Kita baca Matius 5, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Kita baca. Ini perintah Yesus nih. Yang murid-muridnya harus taati. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa perintah Yesus? Janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain. Itu perintahnya. Sedangkan di Matius 28, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Murid pertama diajarkan, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain. Murid pertama mengajar ke murid kedua. Murid keduanya siapa? Tentu Bani Israel. Kenapa? Karena ajarannya tetap, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Murid kedua sampai kepada generasi ketiga menerima pengajaran, jangan kau ke bangsa lain. Generasi ketiga menyampaikan ke generasi keempat, jangan kau ke bangsa lain. Generasi keempat mengajarkan kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai hari ini, jangan kamu ke bangsa lain. Mana perintahnya pergi ke bangsa lain? Mana? Mana perintahnya ke bangsa lain? Mana? Ada? Ada. Mana? Coba tunjukkan ke saya. Kabarkan Injil ke seluruh bangsa itu. Nah, maksud kabarkan Injil ke seluruh bangsa, kabarkan ke seluruh bangsa manusia di atas muka bumi ini bahwa aku Yesus adalah rasul utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Kabarkan itu. Itu yang harus dikabarkan. Itu apa yang keluar dari mulut Yesus, itu yang harus dikabarkan. Makanya kami orang Indonesia Islam mengaku dan mendengarkan berita bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Kami pun mengabarkan ke anak-anak kami umat Islam, wahai anak-anakku umat Islam, Yesus adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel saja. Kami beritakan semuanya kepada penjuru bumi bahwa Yesus hanyalah nabi utusan untuk Bani Israel saja. Nah, setelah itu kan seluruh bangsa. Nah, seluruh bangsa apa? Seluruh bangsa untuk apa? Untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat untuk seluruh umat. Tak ada dalilnya. Jangan Anda menambahin. Kalau bangsa itu bukan umat, kalau seluruh bangsa, apakah bukan umat itu? Umat, tapi Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24. Hanya Israel saja kalau di situ. Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca. Baca. Ya, sabar. Oke. Matius 15:24. Okay. Baca. Apa yang dikatakan Yesus? Ajarlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba. Matius 15 nomor 24. Apa tuh? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi entar ini harus dibaca seluruhnya. Oke, silakan. Silakan. Ya, saya baca dulu. Lanjut. Iya, silakan. Ada perempuan dari Tiros dan Sidon di situ, dari tanah Kanaan. Terus baca terus. Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada Yesus sambil berkata, Tuhan,
tolonglah aku. Oh iya ya, ini kan untuk menguji keimanan ini, keimanannya perempuan Betul, ini betul. ya, betul lah. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada apa? Kepada apa? Ini Kepada apa? Dok. Kepada dok-dok. Berarti di luar Yahudi Yesus menganggap apa? Ya, ini untuk menguji keimanan perempuan itu. Ya diuji imannya, betul. Diuji. Di luar Yahudi Yesus menyebutnya apa? Anjing. Anjing. Aku takut ini aja mau bilang begitu tuh, takut nanti bisa rungkat Kata atau perempuan apa. itu, dengarkan, kata perempuan itu benar Tuhan. Jadi Yesus mengatakan dirinya adalah guguk, perempuan mengakui bahwa dirinya guguk. Benar Tuhan. Tetapi bukankah sampah yang jatuh dari meja tuannya itu dimakan oleh guguk? Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara guguk atau domba? Jawab. Ya ini kan Jangan ini kan, jangan ini kan. Ini kita berbicara mengenai ruas dan bidang pengajaran Yesus. Sekarang saya tanya, apakah iman saudara benar seperti benarnya iman wanita tersebut? Apakah Anda mengaku diri Anda adalah guguk atau mengaku sebagai domba? Betul. Anda guguk atau domba? Tapi ini tujuannya untuk ini kan imannya. Apakah sekarang saya tanya kepada saudara, ini untuk menguji iman saudara. Seperti itu, tapi imannya tetap teguh. Makanya sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara imannya betul bahwa Anda adalah guguk? Baca di ayat 28-nya. Maka Saya baca. Yesus menjawab dan maka berkata Yesus menjawab, hai ibu, besar ibu, imanmu. Nah ini menguji tentang iman keimanan. ibu itu mengaku dirinya guguk atau mengaku domba? Jawab. Itu gini loh. Jadi Yesus berkata keras seperti itu untuk menguji keimanannya. Ternyata ibu ini imannya besar, makanya besar imanmu. Kenapa Yesus mengaku imannya besar? Kenapa Yesus mengaku imannya besar wanita itu? Karena menguji keimanannya. Kalau karena dia dikatakan wanita seperti anjing tadi, dia langsung dia mentalnya atau imannya jatuh atau ini berarti iman ibu itu ini besar. Maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Ibu itu menghendaki apa? Setelah perempuan ini menerima apapun apa yang dikatakan Yesus seperti itu, tapi imannya tetap yakin bahwa dia percaya gitu loh, bahwa dia percaya bahwa percaya Yesus itu akan menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Ini anaknya kan, anaknya. Menyembuhkan, bukan menyelamatkan. Ini orang aja ini. Sekarang kalau Anda yang sebagai wanita tersebut, Anda dikatakan oleh Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Anda terima tidak Anda disebut sebagai guguk? Ya, terima saja. Berarti iman Anda benar. Anda ingin ditumbuhkan rambutnya sama Yesus? Ya, maka seketika rambut Anda tumbuh. Tapi tidak akan merubah Anda itu menjadi anak. Anda tetaplah guguk. Paham? Paham sampai situ? Jadi ajaran Yesus itu hanya untuk domba Israel. Makanya dia mengaku, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. 1. Yesus berpesan kepada muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalau umat Israel itu ada di Papua, maka muridnya disuruh ke Papua. Kalau domba Israelnya itu ada di Belanda, maka dia harus ke Belanda. Kalau domba-domba yang sesat itu ada di Jepang, maka dia harus ke Jepang. Bukan kita yang mengaku-ngaku sebagai domba, yang jelas-jelas kita ini bukan Bani Israel. Israel itu artinya apa? Israel itu jelas adalah Bani Yakub. Ya, arti Israel itu apa? Arti Israel jelas itu adalah keturunan
dari Yakub. Bukan. Nah, terus apa? Israel itu artinya umat yang diselamatkan. Ya. Umat yang diselamatkan di sini siapa? Bani Yakub atau Bani Edom? Loh, seluruh umat lah. Namanya umat itu jangan hanya untuk Israel saja. Ngaco. Arti Israel itu harus tahu apa Israel itu. Apa kan? Israel? Apa Israel? Itu tadi yang sudah saya Apa? sebutkan tadi. Apa? Dari kata apa itu Anda sebutkan sebagai arti seperti itu? Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Ya seluruh umatnya, ciptaannya. Kalau Anda menggunakan bahasa Anda sendiri mungkin bisa. Tapi kalau Anda menggunakan akar kata Ibrani, tidak seperti itu artinya Israel itu. Israel terdiri dari dua kata, El dan Isra. Isra artinya hamba yang dekat atau teman dekat atau teman akrab. Sedangkan El itu adalah Tuhan. Berarti Israel artinya hamba yang intim kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Elohim. Apakah Anda intim kepada Tuhan Elohim? Tidak, sunat aja kagak ente. Betul? Itu intim lah secara rohani, bukan tentang sunatnya, tapi tentang tidak hati. bisa. Yesaya 52 nomor 1. Sunat itu bukan menyelamatkan. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat menginjakkan kaki di tanah Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke tempat bait suci Elohim. Wahyu 21 nomor 27. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk surga. Bagaimana mungkin Anda mengatakan intim secara rohani sementara perintah-perintahnya Anda tak langgar? Anda langgar semua perintahnya. Gimana mau intim kepada Tuhan? Sunat aja kagak. Tidak Sementara ada di situ disebutkan bahwa sunat adalah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. loh, kalau Anda beriman, keyakinan. kalau Anda beriman berarti Anda percaya kepada perintahnya. Kalau Anda percaya kepada perintahnya berarti Anda harus melakukan apa yang diperintahkan. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus dibunuh. Siapa yang memerintahkan itu? Elohim. Terus ente bersunat gak, Kak? Tidak. Jadi kembali kepada tema. Tolong Ya, silakan. tolong Anda lalat. Wahyu 21 ayat 27 Anda bilang tadi apa? Yang tidak bersunat tidak masuk surga. Yes, betul. Tolong bacakan ayatnya. Apakah Baik. memang seperti itu tertulis di Baik. situ? Baik. Kita bacakan. Oke, Anda sudah baca? Anda sudah baca? Ya, sudah. Oke, apa yang diterangkan di sana rupanya? Apa yang diterangkan di sana? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Najis itu apa? Masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang Koinos. Oke. Udah, tunggu dulu, biar saya bacakan dulu. Nggak usah Oke, dipotong. silakan, silakan. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi Ya. hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Anak domba berarti anak Israel. Anda kah Bani Israel kah ente? Itu. Oke, mari kita baca. Jadi di Ya, dalam Wahyu sesuai. 21 itu, di dalam Wahyu 21 di situ ada kata koinos. Tunggu dulu, Pak. Berarti di sini Apa? Gimana? Apa? secara langsung ataupun tersurat di dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan bahwa orang yang tidak bersunat tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke. Di situ Anda perlu ralat ya. Itu Oke, nggak ada. baik. Oke, sekarang giliran saya, boleh? Yang pertama kita lihat Yesaya 52 nomor 1. Terjaga-jagalah, kenalkanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau apa? Atau najis. Apa kata najis ini dalam bahasa Ibrani? Tame. Apa kata tame dalam bahasa Yunani? Najis dalam bahasa Yunani koinos. Tame dalam bahasa Ibrani, koinos dalam bahasa Yunani. Apa artinya najis? Kita lihat orang-orang yang tame, yang tidak bersunat atau orang najis tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asli yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, artinya koinos,
atau tame masuk ke dalam tempat suciku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Maka yang dimaksud di dalam Wahyu 21 ini adalah koinos tame, orang-orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Masih mau data baru? Masih mau data baru? Oke. Tuhan akan datang kembali di dalam Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Tuhan akan datang mengumpulkan seluruh domba-dombanya yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi untuk disatukan menjadi satu kawanan. Kira-kira nih, orang Kristen yang tidak bersunat najis ini masuk nggak dalam kawanan domba? Bisa nggak orang Kristen ini dimasukkan ke Yerusalem satu kawanan dengan Bani Israel? Bisa nggak? Padahal mereka adalah manusia najis. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 4:4, wahai Bani Israel, satu kekejian yang pernah kau lakukan di hadapanku yang paling kubenci, yaitu engkau memasukkan orang-orang najis tak bersunat ke dalam upacara pengorbanan bait kudusku. Baca Yehezkiel 4:4 nomor 6 sampai nomor 8. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu Bani Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatan yang keji itu, hai orang-orang Israel, yang membiarkan orang-orang asing, orang Kristen, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun kulupnya, daging nonotnya masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan perbuatanmu begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang lain-lain. Artinya Tuhan sangat membenci kemudian orang-orang yang tidak bersunat, apalagi sampai mereka dimasukkan ke dalam tempat suci. Kalau di tempat suci hanya bangunan Baitel, Tuhan murka semurka-murkanya kepada Bani Israel. Jangan pernah mimpi orang yang tak bersunat ini masuk ke dalam surga. Kulub Anda wajib hukumnya dibakar dulu di neraka. Habis itu baru ke neraka lagi. Habis itu di neraka lagi. Habis itu ke neraka lagi. Setelah kulub Anda dibakar, ke neraka lagi. Ke neraka, kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Di sanalah Anda akan bermukim selama-lamanya. Hanya gara-gara sepotong kulub Anda kekal di neraka. Celaka bong, celaka. Mending sekarang Anda cari kapak atau linggis, potong kulub Anda. Silakan yang lain. Anda ini mau azab lucu dulu. Anda cuma selalu lucu memang, karena apa yang saya sampaikan tidak bisa masuk di akal saudara, kan Anda tidak berakal. Hancur perpuluhan. Cuma ini mengaitkan Wahyu dengan Yesaya. Sementara di sini kata-kata najis nggak sesuai dengan kata-kata najis yang ada di dalam Yesaya. Oke. Bagaimana Anda menarasikan satu kata yang ada di dalam konteks yang berbeda? Itu adalah kesimpulan yang bodoh, saya rasa. Oke, baik. Apa-apa. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa sebabnya? Sekarang saya tanya, apa sebabnya kemudian Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir? Apa sebabnya? Jawab saya. Oke. Tunjukkan di mana dalilnya. Kenapa Paulus menyebut orang yang tak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir? Kenapa? Ya, tunjukkan di mana dalilnya. Biar Anda saya baca. tidak tahu. Anda tidak tahu. Jangan ngatain saya bodoh kalau gitu. Karena saya yang paham Bible, ente hanya umat Anda nggak paham. Lah sekarang Anda hanya bisa membaca Bible, tapi nggak mengerti Paulus, isinya. Bagaimana Anda mau paham kalau Anda mengetahui isinya aja kagak? Anda bertanya kepada saya, mana tunjukkan dalilnya? Berarti Anda nggak tahu. Karena Anda suka memframing seperti tadi dalam Wahyu. Tidak ada dikatakan di situ bahwa orang yang tidak bersunat tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Anda mengatakan itu satu framing kan? Oke. Sekarang begini, apakah orang yang tidak bersunat itu menurut Tuhan Elohim najis? Kenapa?
Saya tanya dulu. Itu tergantung. Sekarang pertanyaan saya. Apakah orang yang tidak bersunat ini menurut Tuhan Elohim najis atau tidak? Menurut Bapak tidak lagi. Nenek Mukiper. Kau nuduh saya, tapi ente itu kemudian melakukan hal yang memframing dalil firman Tuhan. Lucu ente itu. Saya tidak ada memframing. Ini Mari kita sebab tidak seorang pun yang tidak bersunnah. Dalam bahasa Ibraninya Arel itu orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang najis, atau najis dikatakan tame. Orang-orang yang kulupnya masih ada itu orang najis, tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Kalau di bait suci aja orang najis tidak boleh masuk, bagaimana di surga? Surga itu tempat kudus. Mana ada orang najis masuk di tempat kudus, sedangkan Baitul aja Tuhan mengharamkannya, menajiskan, apalagi tempat kudus surga, tempat kekal. Masa ada orang berkulup masuk di dalamnya? Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kenapa kafir menurut Paulus? Karena mereka tidak bersunat. Kok bisa begitu? Ya, karena Tuhan Elohim mengatakan orang tidak bersunat itu najis dan wajib hukumnya dibunuh. Di mana dalilnya? Kejadian 17:14. Orang yang tidak bersunat nonotnya wajib dibunuh karena dia telah mengingkari perjanjian kekalku. Ayo buru-buru ambil silet, gunting, garpu, pisau, sisir, kampak, sendok, potong tuh kulup. Potong. Kamu kayak B2 juga tidak sunat. Saya pamit asar dulu 10 menit, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Sunat Glenn. Sunat. Begini. Kawan ini, Juma dan pendeta Hutapea ini hanya bisa membaca Alkitab tanpa mengerti isinya. Mengapa saya berkata begitu? Anda mencampur adukkan hukum yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Memang betul kata si Juma tadi bahwa di perjanjian lama orang yang tidak bersunat itu najis hukumnya karena dia telah melanggar perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi di perjanjian baru, apakah harus bersunat untuk orang di luar Israel? Tidak, karena di perjanjian baru kebenaran mengenai bahwa kematian Yesuslah jalan keselamatan itu, bukan lagi melalui pemenuhan hukum Taurat. Oke. Saya berkata kepada Anda nggak mengerti. Anda hanya bisa membaca Alkitab. Kalau kau tidak mengerti apa isinya. Sebentar. Kalau kau mengerti Kisah Para Rasul 2 ayat 31, ya, Daud berkata tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah kulupnya Yesus? Mati kau. Manakah kulupnya? Hah? Mana? Di mana? Begini Blender. Kau perlu makan telur setengah masak. Nggak bisa jawab kan? Di manakah bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan? Manakah kulupnya itu? Itu merupakan daging. Ayo kau, mana? Minum telur setengah masak 2 kali satu. Mencret kau. Ya itu makanya. Terkejut di situ Yesus, terkejut dia ketika ditengoknya. Ya, ini aku dulu disunat. Ketika dia membaca Bible ini stres dia. Loh, dagingku kan tinggal. Kalau ini tinggal nggak sesuai dengan Bible ini, terpaksa dinelpon kurir. Kurir, kirimkan dulu paket daging ke langit. Sampai sekarang kurir nggak balik-balik, hancur. Mati kau. Mana dagingnya? Mana? Itu daging lo. Mana coba? Ini Blender. Pak Peros itu mengenal betul ajaran Alkitab. Kalau Anda mendengar dia, iya Pak Peros, pengajarannya itu kan bagus. Anda nggak mengerti. Karena kenapa? Otak Anda itu tertutup, Blender. Makanya saya bilang tadi, belikan dulu telur. Apa hubungannya kulup sama telur setengah masak? Udah gila kau ya. Aduh, hancur kali bah. Inilah kau, sinyal kau terus jelek kan, mengurangi firman Tuhan. Beginilah kau, jelek sinyal kau.
Apa aja orang nanya kulup kemana lagi? Telur setengah masak kau bilang nggak nyambung. Biar otakmu encer, biar Ya kau jawablah mana kulupnya. Sesuai nggak pernyataan Daud ini? Bahwa saya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Mana? Coba. Oke, saya pamit terus malam. Saya pamit terus nih. Kemana kau? Kemana, woi? Hei, mau kemana? Nah itulah, pening kau kan? Lari kau, lari kau. Wah, orang aku nanya kulup kok kemana kau? Nggak aja kau. Nah, itulah, nggak sesuai. Sekarang kasihan yang dipikirkan sekarang kurirnya nih nggak balik-balik dari langit sekarang. Kasihan mamanya nyari-nyari. Kasihan. Mana? Ah, lari kau kan? Apa lagi mau bilang? Hah? Oke, tapi Apa? itu. Putus-putus suara kau. Iyalah orang di motif. Putus-putus lah. Mana iya? Iya mana ada di batin-batin kami? Room kami di sini fair. Nggak aja kau. Apa? Enggak usah. Alasan kau mute biasanya mau lari kau, mau kabur. Banyak kali gaya kau. Malu kan? Itulah. Mana kulupnya coba? Mana? Kau minum dulu telur setengah masak, biar otakmu. Apa urusannya telur setengah masak dan kulup? Udah sakit kau nih udah. Ada Mana? kaitannya. Aku bertanya dengan pernyataan Daud ini bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaanku, apakah kulup Yesus itu sebuah daging? Kau nggak nyambung kau blender. Matilah kau. Nggak nyambung dari mana nggak nyambung? Aku bertanya tentang kisah para dua tiga satu. Dari mana jangan nggak ngerti ya? Makanya kalau kau jawab lah. Kalau gitu. Yang kau tanya ngerti apa? Ya itu tadi kulup. Mau blender. Apa? Kau jawab lah. Apa? Kemana kulupnya? Mana yang benar? Sekarang mana yang benar? Lah. Jadi pernyataan Daud ini nggak benar. Kasihan aku sama blender. Ngerti. Untuk Itu tanya mana? Gini Pak, kebenaran ini kan room diskusi, room tanya jawab, kan gitu. Nah, Pak Blender ini bertanya. Ini pasti Ardiansa moderator ini ya. Dengerin dulu. Makanya mic-nya di mute terus. Saya nggak nge-mute Pak dari tadi Pak. Gimana sih Bapak ini? Udah, nggak sobong. Loh, enggak. Ini ada pertanyaan dari Bang Blender. Di mana kulupnya Yesus sekarang? Itu pertanyaan Pak. Silakan dijawab Pak. Jangan mengalihkan Saya juga sudah menjawab. Jangan mengalihkan pembicaraan ke telur setengah matang, itu nggak nyambung Pak, nggak dewasa Pak. Yang dewasa lah Pak. Biar blender mengerti. Ya sudah. Kalau dia minum, Sekarang gini. Sekarang pertanyaan itu saya wakili Pak. Sekarang pertanyaan itu saya wakili. Di mana kulupnya Yesus sekarang yang katanya Daud itu adalah tidak akan binasa atau kekal Pak? Di mana sekarang Pak? Silakan dijawab Pak. Oh itu ya. Iya. Di mana Pak? Kemarin kulupnya berapa senti dipotong? Biar nanti saya terangkan. Dijawab dulu Berapa Pak. senti Itu dipotong sentimeternya nanti aja yang penting dijawab biar saya dulu, Pak. terangkan. Biar nanti saya terangkan bahwa ukurannya itu nggak berkurang. Berapa sentimeter ukuran kulupnya kemarin? 10 cm. Di mana tertulis? Nah, di mana tertulis juga bahwasanya ada sentimeteran di situ. Ayo. Ya udah, Anda yang menanya soal kulup. Nah, disunat Ya, Anda nggak harus menerangkan dulu. Yesus kan disunat. Bener kan? Ya, Kan tertulis itu disunat, Yesus ya, disunat. betul. Nah, pertanyaannya Betul. adalah yang ditanyakan bukan ukuran ini, Pak, tapi di mana? Di mana, Pak? Di mana daging Yesus, kulupnya Yesus yang sudah disunat tadi? Posisinya sekarang di mana, Pak? Posisi. Di Israel. Nah, di sebelah mana, Pak? Di Israel itulah. Ya, di sebelah mana? Di mana? Utara Israel. Iya, di mananya sekarang? Sekarang dipegang oleh siapa gitu, Pak? Di mana? Ya, terangkan dulu ukurannya biar saya pastikan. Enggak. Di mana dulu, Pak? Yang pertanyaan di mana dulu, Pak? Terangkan dulu. Loh, Anda yang pertanyaannya bertanya, Bang Anda Blender harus tadi di menerangkan. mana loh, Pak? Kalau Bapak nggak bisa Anda terangkan diskusi, dulu ceknya. kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak tinggal bilang saya nggak tahu Bang Ardi karena saya nggak punya Saya kapasitas bisa. untuk menjawab. Oke, di mana Pak itu? Saya Di Israel kan? Kemana dia? Kok kabur? Oh, mode melarikan diri biar dikira di-kick. Iya, Gitu. mode larikan diri. Wallahi ya teman-teman, saya nggak nge-kick ya. Dan saya tidak melihat di sini kan, kalau biasanya moderator nge-kick tuh ada. Ini saya nggak lihat ada moderator nge-kick. Lanjut Bang Blender.
Itulah pura-pura di mute mau kabur, nggak bisa jawab. Hai, mati kalian becret. Silakan, Bang Faruk. Izin Bang, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Masya Allah. Silakan Bang. Ini Silakan. saya kalau dengar Bang Blender ini ngomong memang Masya Allah. Gunung pun mau lompat. Betul bilang. Silakan Bang, silakan. Bang, kenapa nggak buat VT lagi Bang? Kenapa nggak buat VT lagi? Udah bikin video. Udah. Kemarin sebenarnya gini, opungku itu kan sekarat. Jadi banyak kesibukan kerjaan ngurusin opung gitu loh. Jadi libur dulu. Ya kemarin udah gitu. meninggal dia seminggu yang lalu. Udah Gitu. meninggal, baru fokus lagi lah baru bisa main ke TikTok ini lagi. Iya. Makin banyak yang komplain Bang ya dari Kristen Bang ya. Banyak yang bernarasi nggak terima dengan VT Abang dia. Ini saya lagi cari satu akun ini Bang. Semalam masuk dia kan gitu. Masuk ke roomku diskusi, langsung kesurupan. Dia caci-caci, dia maki-maki Nabi Muhammad SAW dengan perkataan binatang. Kurang ajar tuh. Nama akun dia bukan nabi palsu. Jadi saya kerja sama juga sama teman lagi nyari ini. Kita cari sampai dapat, saya bilang. Saya bilang, tolong Ustaz, cari sampai dapat anak ini. Kalau dapat tempatnya di mana, biar saya sendiri yang datang menjumpai dia, saya bilang. Langsung saya kick dia. Begitu terdengar kata-kata itu, langsung saya kick dia gitu. Cuman saya menyimak ini tadi dari awal saya masuk kan gitu sampai sekarang ini seperti Mike Tyson lawan petinju amatir ini nampaknya. Ya, silakan Bang, narasi silakan. Iya, jadi pihak dari teman-teman kita yang Kristen ini ya. Jadi di sini bisa dibuktikan lah ya bahwasanya pemahaman kalian itu hanya berdasarkan doktrin belaka gitu loh. Ibaratnya teman-teman atau saudara-saudara saya yang dari apologet Islam ini, ya itu seperti Mike Tyson melawan kalian yang petinju amatir. Sampai tunggang langgang kalian dikembalikan kepada kitab kalian sendiri pun kalian tidak bisa membela kitab kalian sendiri. Bagaimana jika kalian ingin? Bukan nggak bisa bro. Ya. Anda nggak ngerti kitab kami. Iya, tunggu dulu Bang, biar saya ngomong dulu Bang. Saya tadi diam hampir 1 jam loh Bang. Hampir 1 jam tadi saya diam. Jadi bagaimana bisa kalian mau membalas? Kan gitu, serangan itu kembali. Makanya saya bilang seperti Mike Tyson melawan petinju amatir. Kenapa kita, para apologet Islam dan seluruh mayoritas umat muslim itu mampu untuk melakukan seperti itu? Karena memang sejatinya kami Bang, di Islam ini dilahirkan udah siap untuk didiskusi, bahkan didebat. Bukan umat itu sendiri. Ya Allah sendiri di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sudah menantang dari 1500 tahun yang lalu. Seluruh makhluk ditantang Allah. Ya, yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang isinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisalnya dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini, apakah ada satu manusia pun yang bersaksi atau menunjukkan atau berkata mampu untuk membuat semisal surah di dalam Al-Quran, bahkan surah pendeknya? Kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW diutus, itu lagi viral-viralnya syair, lagi ngetrennya syair pada masa itu. Bahkan penyair-penyair pada masa itu, pada zamannya Nabi Muhammad SAW, tak mampu membuat semisal surah itu. Dimulai dari awal, ya wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu. Seandainya kita kembalikan nih Bang, saudara-saudaraku ini yang Kristen, apakah kalian berani membuat tantangan yang serupa kepada kami? Apakah kalian berani membuat tantangan yang serupa? Kalian berkatakan, buat kalian semisal surah di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Gak perlu kalian bilang, aja siapapun bersekutu sama kalian selain Allah. Insya Allah Bang, 3 menit kemudian kami akan bikin surah semisal perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Jadi jika dikaji nih dari awal perdebatan tadi atau diskusi tadi sampai detik ini, yang tersisa hanya egonya nih Bang. Hanya ego di dalam diri Bang Kebenaran tadi sama Bang Verhos.
untuk berani mengakui memang keimanan Islam lah yang benar dan keimanan kalian pun sudah kandas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dilucuti semua. Tapi ya kalau di saya sendiri ya, pandangan saya sendiri, ini kembali kepada hidayah. Memang Allah benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, yang menganalogikan kalian itu orang yang buta, tuli dan bisu. Memang benar buta, tuli dan bisu. Bang Zuma tadi sudah menunjukkan gitu loh. Untuk orang-orang yang tidak bersunat itu tempatnya di mana? Dalilnya udah disampaikan kepada dia gitu loh. Tentang konsep ketuhanannya dari Yesus itu sendiri, siapa yang menyatakan dia Tuhan? Ditelanjangi, dibukakan semua bahwasanya dia itu bukan Tuhan. Bukan Bang Zuma yang menyatakan dia bukan Tuhan, tetapi isi kitab kalian sendiri menyatakan dia bukan Tuhan. Dan nampak dari perlawanan tersebut, ya orang abang itu udah nggak mampu gitu loh. Jadi yang tersisa ego. Kenapa bisa begitu? Hanya abang dan Allah lah yang tahu. Kenapa bisa begitu? Oke, silakan kalau mau ditambahkan atau mau dikoreksi Bang Verhos atau yang lainnya, saudara-saudara. Bang Faruk, ya, izin abang-abang, Gurunda, Bang Juma, Bang Ardiansa, Bunda Nora, dan Bang Blender. Mohon bantuannya buat saudara-saudara yang di bawah, bantu follow akun Api Jabar yang baru gitu. Paling itu aja. Yang kemarin kemana? Api Jabar? Yang kemarin ada reshuffle mungkin diambil sama itu, soalnya emailnya yang pribadi, jadi kita buat yang official gitu. Iya, betul. Gitu. Yang nanti saya laporan Bang Ardi ya. Siap. Ya, terima kasih saudara-saudara yang di bawah. Iya, teman-teman di bawah minta tolong di follow ya, 1.200 orang mata memandang. Semoga Allah memberkahi antum semua yang follow. Yang nggak mau follow juga saya doakan semoga Allah memberikan kesehatan juga bagi antum semua. Gitu ya. Ya, silakan di follow dulu. Ada waktu. Ya. Bang Faruk, saya mau tanya tentang kebencian di dalam waktu Abang dulu mengimani sebagai orang Kristen, ya. Apakah benar kebencian itu ditanamkan oleh orang Kristen? Oke, jadi gini Bang, kalau di saya pribadi dulu, saya sedikit insya Allah ya, bahkan lillahi ta'ala saya katakan, saya tidak memiliki kebencian terhadap Islam dari dulu. Karena memang masalah kebencian ini kan bagaimana orang tua kita mendidik kita. Biasanya itu begitu, bukan dari doktrin dari orang luar. Jadi mak bapak saya ini, maaf cakap ya, meskipun beliau adalah seorang Kristen yang bodoh, ya, tapi dari kecil kami diajarkan akhlak yang bagus gitu loh. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh benci sama orang. Jadi saya dibesarkan itu dari keluarga yang memang yang hal-hal begitu tabu, bahkan mengatakan orang binatang sesuatu yang tabu dalam keluarga bisa kena hajar kita gitu loh. Tetapi di keluarga yang lain atau di masyarakat yang lain gitu loh, ada nggak kondisi seperti itu? Ada doktrin itu tadi ada. Dan ini terasa di saat kapan? Di saat bulan Ramadan. Tapi kebencian itu, olok-olok itu mereka lakukan atau orang-orang dulu lah ya, di zaman saya dulu saya dengar ya, mereka itu tunjukkan di belakang. Contoh di saat mana? Di saat adzan berkumandang, mereka mengolok-olok dengan perkataan yang tidak ada. Tapi kalau saya pribadi lillahi ta'ala nggak ada dari dulu Bang, nggak ada. Bahkan saya dulu gini, sering saya bercerita juga di room saya, bahkan setelah saya kandas di agama saya dulu, sehingga saya nyatakan bahwasanya Yesus itu adalah seorang utusan ya dari Bible yang saya baca, saya hampir 1 tahun itu tidak punya agama. Padahal di sekitar saya itu ada Muslim, teman-teman saya semua Muslim, tapi saya tidak memandang jangan-jangan ini agama yang benar, enggak gitu loh. Hampir 1 tahun saya tidak beragama, saya tidak percaya itu gitu loh, Yesus itu Tuhan. Cuman saya lagi mencari ini Tuhan yang benar mana ini, agama yang benar mana ini gitu loh. Hingga akhirnya ya itu kejadian di bulan Ramadan juga, waktu saya mau berkunjung ke rumah teman waktu lajang juga, saya dengar suara adzan, saya lihat gitu loh, orang-orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Dan di waktu itu saya ingat di dalam Bible atau di dalam perjanjian lama tadi perjanjian baru ya, ada tertulis bahwasanya orang-orang yang berupaya mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Ya, ini jangan-jangan ini gitu loh. Tapi kalau perihal kebencian itu ada nggak? Ada, saya lihat, tapi bukan di diri saya dulu gitu loh, like a blender.
Ya, benar. Jadi memang banyak hasil survei ya setelah orang-orang yang mu'alaf itu. Banyak mereka kebencian ditanamkan. Salah satu hujatan-hujatan, mereka selalu menghujat. Ketika kita berdialog, mereka selalu menghujat. Sesama satu iman aja saling menghujat, apalagi beda iman. Jadi ketika kita bertanya kepada orang-orang yang mu'alaf itu, itulah mereka typing di bawah, dikatakan kita menyembah batu, macam lah satu batu, tapi mereka nggak sadar kalau Tuhan mereka adalah gunung batu yang kekal. Tentang Ka'bah, tentang batu, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ingat ya, ketika kalian bertanya tentang batu dan Ka'bah, tahun 930 sampai 951 Hajar Aswad pernah hilang, dicuri dan disembunyikan oleh kaum Syiah. Ingat ya, pernah dicuri. Apakah dengan hilangnya batu itu lantas umat Islam berhenti sholat? Apakah berhenti sholat? Tidak berhenti sholat, tetap melaksanakan sholat. Selama 21 tahun hilangnya batu itu, umat Islam tetap menjalankan sholat. Artinya bukan batu itulah sebagai Tuhan kami, dan bukan batu untuk disembah. Dan kemudian sampai saat ini para petugas naik dan berdiri di atas Ka'bah ketika mengganti kiswah kain kelambu, dan kemudian di situ para petugas naik dan menginjak-injak Ka'bah. Apakah kalau memang itu benar Tuhan, pastilah Nabi Muhammad akan melarang. Saat azan dulu berkumandang di atas Ka'bah, pastilah Nabi Muhammad melarang, tidak boleh menginjak-injak Tuhan. Fakta itu bukti kepatuhan. Ketika kita diperintahkan oleh orang tua, hei, pergi kau ke sana, kau lakukan sesuatu, kita lakukan. Karena apa? Karena kepatuhan kita terhadap orang tua. Ketika contoh, misalnya kau cium dia itu, misalnya kau cium komputer itu, bukan berarti kita menyembah komputer. Itu bukti kepatuhan kita terhadap orang tua. Begitu juga lah masalah batu itu. Jadi kalian nggak pernah tahu sejarah, suka kali menghujat. Jangan menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Ingat ya, batu di Yeskiel, Tuhan Allah kita gunung batu yang kekal. Ingat itu. Jangan sekali-sekali menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Banyak kalian belajar. Jangan kebodohan itu jangan ditanamkan. Kasihan anak keturunan. Yang namanya firman Tuhan itu, seperti Bang Faruk tadi mengatakan, diajarkan kebaikan, selalu mengajarkan kebaikan, kata-kata yang baik. Nah, sekarang kita bahas, apakah di kitab kalian itu kata-kata yang baik? Oh tidak, bagaimana mungkin firman Tuhan mengatakan seperti itu? Auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Ini pernyataan firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan. Apakah pantas firman Tuhan seperti itu? Apakah pantas? Tidak pantas. Makanya dikatakan firman Tuhan. Mana firman Tuhan kayak gitu? Tidak pantas. Coba Feros, pantas kayak gitu? Iya. Coba kau jawab. Coba kau jelaskan. Kau jelaskan kalau pantas ya. Silakan. Ya pantas lah, itu kan yang memberi pengajaran gitu. Hah? Apa yang pantas kayak gitu? Pantas? Hah? Menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu, susunya dijama-jama dan ada keperawanan dipegang-pegang. Pantas gak? Apa nggak ada kata-kata Tuhan yang lain selain itu? Sedangkan Tuhan mengajarkan perkataan yang baik-baik, tetapi Tuhan sendiri pun berkata tidak baik. Apa nggak ada? Yang bilang nggak pantas siapa? Ya, kau pantas kayak gitu kau bilang. Nah itulah, ketika otak sudah ditutup, hati sudah ditutup, yang tak pantas pun kau nggak pantas. Beginilah. Ya, kan tanya, yang bilang nggak pantas siapa? Izin Silakan. Mau tanya dulu sama 1,5 jam lebih jam, boleh nggak masuk? Saya 1,5 jam. Boleh nggak? Silakan Kak Ardi, maaf, aduh saya tadi sampai ini ya. Lanjut. Iya, saya 1,5 jam lebih saya diam tadi. Boleh nggak masuk? Dan begini, afwan saudaraku, Kang Faruk, saya izin sebentar. Untuk saudara-saudaraku yang di bawah, sekali lagi bantu di follow ya akun API Jawa Barat. Sebelum Pak Temon ini mungkin di bawah dulu, karena untuk slot untuk Oten, silahkan di follow dulu, nanti bisa digantikan oleh Oten yang lain. Di follow dulu ya. Lanjut Kang Ardi, tafadhol Kang Ardi. Terima kasih host. Waalaikumsalam. Bunda, Bang Ardi dan semua saudara. Lanjut Ustaz. Masya Allah. Bang Feros. Bang Feros, tadi kan Bang Feros bilang bahwasanya siapa yang merubah-rubah kitab kan gitu kan, Bang Feros? Benar nggak Bang Feros? Ya betul.
Ada nggak kira-kira yang merubah-rubah kitab? Kitabnya Bang Feros, bukan kitab saya ya. Ada nggak? Nggak ada. Kita buktikan ya. Ini adalah Kodeks Sinaiticus ya. Tahu kan Bang Feros Kodeks Sinaiticus? Kalau ini nggak ada Kodeks Sinaiticus, kalau Kodeks Sinaiticus nggak ada, abang nggak punya kitab gitu loh. Jadi semua kitab Anda dari kodeks ini. Ya. KJV, NIV, Alkitab, LAI dan lain sebagainya. Kalau ini nggak ada, semuanya nggak ada. Karena di sini adalah Alkitab yang paling tua, yang terlengkap, ini. Kita baca about Codex Sinaiticus. Kita cek di sini. Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible, written in the middle of the 4th century. Jadi pertengahan abad keempat kitab Anda ini ada, berisi naskah yang paling lengkap. Tuh, komplit yang terlengkap dari Christian New Testament. Jadi perjanjian baru paling lengkap, gak ada yang lebih lengkap dari ini. Dan ini adalah naskah paling awal. Ya, naskah paling awal. Oke, kita cek sekarang. Di Markus chapter 1 verse 1. Kita kalau baca di sini bahasa aslinya ya. Arche to evangelio Isu Kristo. Nggak ada huyo toteo. Huyo toteo itu apa? Kita cek. Di sini kalau inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, ada anak Allahnya nih di sini nih. Kita cek di kodeksnya ya. Ada nggak anak Allah? Arche to evangelio Isu Kristo. The beginning of the gospel of Jesus Christ. Gak ada anak Allah. Oke? Gak ada anak Allah. Kita cek sekarang di kitab Anda. Kalau nggak percaya silakan buka versi apapun juga. Semua ada anak Allah nih. Markus 1 ayat 1 ada anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, semuanya ada. Di Textus Receptus Bible, ini abad ke-16 ya. Ini Arche to evangelio Isu Kristo huyo toteo, ada tambahan huyo toteo atau anak Allah. Nah, pertanyaan saya, dapat dari mana dia? Kenapa dirubah, Bang? Awalnya nggak ada, kenapa di sini ditambahi? Kenapa, Bang? Nih loh. Pero. Nah, kenapa ditambahi ini? Kenapa ditambahi ini? Apa itu ya? Ya. Huyo toteo, anak Allah. Kenapa ditambahin anak Allah? Iya. Kenapa ditambahin anak Allah? Anak Allah. Huyo toteo itu anak Allah toh? Iya. Kenapa ditambahin anak Allah? Astagfirullahaladzim. Apa nggak kedengeran suara saya ya? Pakai toa kan? Dengar. Gimana sih Bang Feros ini? Ya tadi kan katanya kitabnya nggak dirubah-rubah. Ini apa ini? Huyo toteo. Siapa yang nambahin? Di kodeks Anda, Kodeks Sinaiticus. Di sini cuman ada sampai Isu Kristo. Nggak ada huyo toteo. Nggak ada tambahan anak Allah tuh. Jesus Christ selesai. Nggak ada tambahan Son of God. Nah kan, nih. Ini kitab yang aslinya ini, Ini asli dong, ini aslinya. Tuh kalau nggak percaya, nah, bisa baca nggak pertanyaan saya? Bisa nggak baca? Bisa nggak? Bisa baca nggak? Kecil, nggak bisa. Oh ya, ini. Aku klik ini ya. Nah, tuh merah ini. Apa bacanya merah ini? Ngeblur ya. Ini loh, ini udah ada transliterasinya, Bang. Ini loh, udah ada transliterasinya. Mana anak Allahnya? Nggak ada. Siapa yang nambahin siapa? Ayo.
Katanya nggak dirubah kitabnya. Kitabnya katanya nggak dirubah. Saya punya datanya, jangan cuma modal congor. Kalau cuma bilang wah itu salah, ya itu namanya modal congor. Kalau salah dibantah pakai data. Mana data Anda? Oh, yang tentang anak Allah tadi toh? Iya, data. Ya. Saya minta data. Jangan cuman oh itu salah. Adik saya Itu yang ini tuh apa? yang baru lahir juga bisa bilang itu salah. Itu Iya, yang gimana? Itu, apa itu? Itu bukan anak Allah. Arche, tau Evangelio Isu Kristo anak Allahnya mana? Huyu Toteunya nggak ada. Loh, yang lanjutannya itu. Ini ayat kedua. Kedua. Aduh. Ini bukan Huyu Toteu ini. Waduh. Oh, Kita nggak bahas ayat 2 bang. Ayat 1. Markus 1 ayat 1. Coba baca lah. Nih. Hah? Apa? Aduh, kalau ada tambahan itu saya juga belum tahu nih. Itu yang asli ya, yang asli nggak ada ya. Loh. Coba abang, ini kodeks sinaiticus loh ya. Kodeks sinaiticus itu apa? Ini loh bang. Kodeks sinaiticus adalah manuskrip Kristen yang ditulis written in the middle of the 4th century, yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Berisi manuskrip lengkap, komplit, lengkap dari New Testament Perjanjian Baru. The handwritten text in Greek, ditulis dengan tulisan tangan dalam bahasa Yunani. Tuh, gimana coba? Ini, katanya kitab suci, kok ditambahin? Gimana? Ayo, siapa yang nambahin? Ini kan Textus Receptus. Textus Receptus KJV pakai ini. Oh iya. Kalau ini nggak ada KJV nih. Kalau nggak ada Kodeks Sinaiticus, nggak ada semua. Anda nggak punya, Anda nggak punya Bible. Ini yang nulis siapa ini? Mungkin. Bentar. Jangan mungkin lah, yang pasti-pasti aja. Ini yang nulis siapa ini? Sumbernya dari mana ini? Apanya yang nulis siapa? Sumber itu. Loh, lah ini? Oke, sumbernya ini, silakan. Textus Receptus Bibles.com, asli ya, bukan Wikipedia. Ini bukan Wikipedia. Textus Receptus Bibles.com. Tuh, bukan Wikipedia nih. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman. Di screenshot teman-teman ya. Duh, meragukan. Ya kalau data saya Textus Receptus ini meragukan, silakan tunjukkan Textus Receptus Anda yang tidak meragukan kepada saya. Tunjukkan. Apa? Ya, nanti saya ini. Tunjukkan, Bang. Ayo, Pak Peros, jujur lah, Pak Peros. Yang ini jangan membohongi diri sendiri. Satu. Ini kan ya. Itu satu. Ya. Jangan membohongi diri sendiri. Oke. Nanti nih, saya cari. ada Huyu Toteu kan? The Son of God. Ada The Son of God. Di sini The Son of God. Tuh, di sini The Son of God. Huyu Toteu. Nah, kenapa di kodeks Anda nggak ada? Ya, ntar tak cari. Tertua ini. Ini baru satu ini. Tertua. Kalau nggak percaya, ketik aja di Google. Kodeks. Kenapa? Ntar. Itu tahun berapa itu di? Kodeks Sinaiticus ini kodeks tertua bang, terlengkap tertua pada pertengahan abad keempat. Di sebelum itu Anda nggak punya kodeks. Kalau Anda punya kodeks lebih tua dari ini, tunjukkan ke saya. Ya nanti saya cari kodeks. Itu satu ya. Itu satu. Sekarang dua bang. Saya punya Markus 16. Di kitab Anda Markus 16 itu ayatnya sampai berapa bang? Markus? Coba kasih tahu saya. Oke, Markus ya. Ya, Markus 16 ayatnya sampai berapa? Ya, silakan. Saya buka dulu. Markus 16 ayatnya sampai berapa di tempat Anda? Ya, saya. Ya, silakan buka dulu. Sampai 20. Markus 16 sampai 20 nih.
Sampai 20, yakin? Ya, yakin. Ya, sampai 20 ya? Ya, betul. Oke, baik. Kita cek baik. Kita cek juga di sini, teman-teman. Ya. Ya, ini betul memang kata Pak Feros, Markus 16 ini 1 sampai 20. 1 sampai 20 ayat segini nih. Oke ya, saya blok ini ya. Kita cek ya di aslinya. Markus 16 ini 1 sampai 20. Markus 16, Markus Kodeks Sinaiticus. Kenapa ayatnya cuma sampai 8? Mana 9 sampai 20-nya? Kok nggak ada? Loh, itu kok kenapa sampai 8 saja itu? Duh, kok tanya saya? Ya harusnya Anda yang jelaskan ke saya dong. Pura botol. Pak Feros pura-pura. Gimana sih Bapak ini? Nah, ini di tempatku sampai 20. Pura-pura. Lah iya, nggak pertanyaan paham. saya siapa yang nambahin? Siapa yang nambahin 9 sampai Iya, pertanyaan saya ya, siapa yang nambahin 9 sampai 20-nya? Siapa yang nambahin? Di sini nggak ada loh. Nih. Markus ya. 16 verse, kita cek verse-nya. 1, 2, nih aku turunin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku turunin lagi ya. Nih, aku turunin lagi nih. Tuh ya, aku turunin terus ya, teman-teman. Lihat ya. Nah, iya mana? Tuh, nggak bisa. Iya, yang di situ itu kurang. Yang benar tuh sampai 20. Iya, siapa yang nambahin? Ya, Bukan mana nambahin. datanya? Ini datanya sampai datanya sampai 8. Pertanyaan saya 9 sampai 20-nya kemana? Bukan gitu. Itu yang kurang justru yang di situ yang kurang. Di sini sampai 20. Oh, berarti yang lebih lama yang salah. Berarti yang lebih lama yang salah. Gitu. Berarti yang lebih lama yang salah. Bener. Gitu. Berarti yang lebih lama yang salah. Ini lengkap ini Ardiansa. Ini Markus. Ini kalau nggak bisa kondusif. Ini apa sih ini orang? Nggak kondusif. Kalau nggak bisa kondusif, turun aja kamu Petra. Ya telepon aja. Kasih teman Kristen yang bisa kondusif. Ini Duh. Justru kita mau membandingkan di kitab Sabda ini, di Alkitab Sabda ini, itu kenapa ada ayat 9 sampai 20, tetapi kalau kita cek di kitab Anda yang paling lama di dunia, ini paling lama di dunia kitab Anda, nggak punya lagi Anda lebih kitab yang lebih lama dari ini. Kenapa ayatnya cuma sampai 8? 9 sampai 20-nya siapa yang nambahin? Kalau ini Anda nyatakan kurang, berarti ada yang berarti ini salah. Berarti kitab tertua Anda salah. Gitu. Iya. Bukan salah, tapi itu nggak lengkap itu. Waduh, ngeri kan? Iya, ini punya aku Iya, sampai 20. loh, kok bisa nggak lengkap? Tadi tulisannya komplit. Apa artinya komplit? Tunggu. Artinya komplit apa? Ya lengkap. Apa artinya komplit? Kok nggak lengkap? Masalahnya itu loh. Lengkap. Tapi kok di situ Itu artinya, dengerin ya, dengerin. Itu artinya kitab Anda sudah dirubah-rubah, sudah ditambahin, paham? Ditambahin kitab Anda ini. Ini terbukti. 8 ada di sini. Sampai 8, 9 sampai 20 nggak ada. Ternyata di belakang-belakang ada 9 sampai 20. Tuh. Ntar kalau sampai 8 tuh saya baca ini lalu mereka keluar dari dan 8-nya cuma sampai 8A ya. Cuman sampai sini. 8B-nya nggak ada. Nih, lalu mereka keluar dari dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Oh, masih kurang. Ya, kita cek di sini ya. Ya, kita cek di sini teman-teman ya. Nih. And going out the flight from the sepulchre for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Afraid ini takut, bener nggak? Afraid ini takut, bener nggak teman-teman? Cuman sampai takut doang. Nah, yang ini yang nambahin siapa ini? Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Nah, ini siapa yang nambahin? Siapa yang ngasih ini?
Coba. Nah ini padahal ini untuk ayat berikutnya tentang kebangkitan loh ini. Ya makanya Tentang siapa Yesus yang nambahin beberapa kali pertanyaan saya? menampakkan diri untuk mengutus muridnya. Yesus terangkat ke surga ini. Masalahnya di Pak Feros, nggak tertulis Pak di situ. Feros, pertanyaan saya simpel. Siapa yang nambahin ayat 8b ini kan 8a, ini 8b ya, nih tuh. Nah, ayat 8b sampai ayat 20 ini siapa yang nambahin Pak Feros? Nah ini, ini siapa yang nambahin? Sebegini ayat, sebegini banyaknya ini siapa yang nambahin? Siapa? Coba. Di sini nggak ada padahal. Di sini cuma sampai 8. Iya, nah ya itulah. Iya, siapa yang nambahin? Padahal ini yang selanjutnya ini lebih penting juga ini masalah Itulah siapa yang nambahin? penampakan diri dan ini tentang kenaikan Yesus ke surga ini. Berarti di situ nggak ada itu. Nggak ada. Makanya siapa yang nambahin? Bapak baru tahu ini. Tahu juga. Iya, baru tahu juga ini. Nah, berarti kitab-kitab itu. Iya. Sekarang saya tanya, Pak. Yang lebih benar itu yang lebih tua atau yang lebih muda? Kalau menurut ini, menurut kita bahasan ini ya. Kita bahasan sesama kitab Kristen loh ya. Sesama kitab Kristen. Saya nggak keluar dari sesama kitab Kristen ya. Ingat, sesama kitab Kristen. Menurut Anda, yang lebih tua itu yang lebih benar atau yang lebih tua itu yang lebih salah? Ya, enggak begitu, bukan masalah benar tidaknya, bukan masalah ininya. Mungkin itu belum tertulis di situ mungkin ya. Belum tertulis. Ini abad keberapa, Pak? Saya tanya, ini abad keberapa? Abad keberapa, Pak? Pertengahan abad keempat. Bener nggak? Keempat. Oh, ya. Pertengahan abad keempat. Nah, ini abad keberapa nih? Alkitab Sabda abad keberapa nih? Berapa sih itu? Iya, abad keberapa? Iya, sekarang lah. Nah, iya. Abad ke-19 lah. 19 lah ya. Iya, abad ke-19 kan? Bener nggak? Betul. Iya kok, kok bisa. Pertanyaan saya, lebih tua mana? Abad ke pertengahan abad keempat atau abad ke-19? Lebih tua mana? Iya, abad keempat lah. Iya, makanya itu. Kita coba jujur ya, Pak. Kita coba jujur, Pak. Kita coba jujur. Kita main jujur ya. Ini data ya, Pak. Kita nggak main iman ya di sini. Kalau main iman selesai kita, nggak ada yang dibahas. Karena itu iman Anda. Gurunda Zuma kalau udah monitor ya Gurunda. Nanti saya izin mute ya, Gurunda ya. Oke. Jadi ini data dari Codex nih. Codex-Sinaiticus.org. Pak Feros bisa ketik di Google manapun juga. Kodeks tertua umat Kristen itu adalah Codex Sinaiticus. Gak ada yang lebih tua dari ini, Pak. Ini paling tua dan paling lengkap. Gak ada yang lebih lengkap dari ini. Paham? Iya. Paham, Mbak? Ya silakan diketik kalau nggak percaya. Di sini Markus 16 verse sampai cuma 8. Nih, cuma sampai 8 nih. Tuh. Coba di mana posisinya dia sih? Aku pengen tahu. Tuh. Iya, sampai 8 di situ ya. Nih, Pak, nih. Ini posisinya ini. Ini terakhir, Pak. Udah nggak ada kan ini kan? Tuh, nggak ada kan? Kosong kan? Kosong nggak ini? Kosong kan? Kosong. Nah, kosong. Nah, dari mana kira-kira, Pak? Saya kasih tahu ya, Pak ya. Asal Bapak tahu ya, kita ini ingin menyelamatkan teman-teman yang sedang tersesat, yang notabene kitab yang dianggap suci ternyata tidak suci. Kitab yang dianggap firman Tuhan ternyata bukan firman Tuhan. Saya bisa buktikan. Ini bukan hanya terjadi pada saat ini. Kita cek ya, pada saat Lukas dan Markus. Lukas ini mengambil dari Markus, Pak, asal Bapak tahu. The Gospel of Luke ini Katolik, Pak. Ya. Katolikresources.org. Kita cek di sini ya. Ini Katolik, Pak. Bukan Islam, Pak. Katolik. The Gospel of Luke use an adaptasi dari Markus. Oke ya, kita cek. Ada berapa yang dihilangkan oleh Lukas? Lukas ya. Ini Markus. Ini bahasanya tentang the Baptist
description. Nah, di Markus ini ada deskripsinya, sama Lukas dihilangkan, Pak. Loh. Omitted. Omitted ini artinya apa? Dihilangkan. Ini kalau nggak percaya nih, aku translate ya. Dipikir aku bohong-bohongan kan? Nih, terjemahkan bila ke Indonesia. Omitted. Dihilangkan, Pak. Dihilangkan. Bener nggak? Iya. Bener nggak, Pak? Dihilangkan. Ada berapa yang dihilangkan? Kita hitung, Pak. Ketika Lukas mengambil dari Markus, ada berapa yang dihilangkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 dihilangkan, Pak, dari Markus. Gimana menurut Bapak? Kok tahu juga. Kok bisa Ini Katolik lo ya yang bilang, bukan Islam lo ya? Iya. Ardiansa, dari mana kamu tahu kitab Lukas itu menghilangkan itu? Nah ini cari aja kalau Iya, nggak dari percaya. mana kamu Cari aja. tahu? Ada nggak? Iya. Ini aku kasih tahu ya. Kamu tahu nggak? Iya, aku kasih tahu. Iya, aku kasih tahu. Sekarang tunjukkan kepada saya. Ada nggak? Dengerin dulu. Ada silap. Iya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Lanjut. Aduh, nyerocos terus. Dengerin dulu. Kalau nggak percaya, di sini kan ada nih, Johannes the Baptist description. Deskripsi Yohanes Pembaptis. Tolong carikan ke saya di Lukas yang menarasikan deskripsi dari Yohanes Pembaptis. Ada nggak di Lukas? Tolong carikan ke saya. Tolong. Saya minta tolong nih. Carikan ke saya. Dari mana kamu tahu Lukas menghilangkan kitab apa Aduh, itu? nggak nyambung dah. Dari mana kamu tahu? Aduh. Dari baca. Kamu Dari nggak? baca. Dan menyusul Alkitab. Nah, ayo. Engkau goblok. Aduh, percuma. Mendingan saya sama Pak Feros lah bisa diskusi. Kalau Petra nggak bisa diskusi. Itu siapa barusan yang masuk kesurupan itu? Nggak tahu. Tapi kalau Tirmizi Aduh, ini Petra. Udah turunin. Kalau nggak mau diskusi turunin. Aduh, nggak bisa diskusi. Ini saya ngomong berdasarkan data. Saya ngomong bukan berdasarkan penipuan. Ini nggak bisa saya edit, teman-teman. Kalau nggak percaya ini ya. Tuh, nih ya, coba aku blok ya. Coba aku edit di sini. Bisa nggak aku edit? Tuh, bisa nggak aku edit? Bisa nggak? Tuh, bisa nggak? Bisa nggak? Iya, nggak bisa aku edit. Iya, karena memang nggak bisa diedit gitu loh. Karena dari Katolik ini, katholicresources.org, bukan Blogspot, bukan WordPress, bukan juga Wikipedia, bukan. Tuh. Kalau Pak Feros nggak percaya, tolong carikan saya di mana di Lukas ayat yang membahas tentang deskripsi Yohanes Pembaptis. Saya tanya deskripsi Yohanes Pembaptis. Kalau di Markus 1:5 ayat 6 kita cek Markus 1:5 ayat 6 ya. Markus 1 Markus 1:5 sampai 6. Saya sapa dulu, ada guru saya. Assalamualaikum guru Ndamutu. Akhi Sidik, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Enggak. Insyaallah. Guru Ndazuma kalau udah monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nda, Bung Zuma. Guru Nda udah Zuma, monitor semuanya, teman Mure, Ardiansa. Oh, belum. Guru Ndazuma kalau udah monitor nanti. Dan Iya. untuk saudara-saudaraku yang di bawah ya, ini baru 460 dan followernya belum nyampe Waalaikumsalam 1000. Santo. Iya, ini, Halo Santo, halo. Belum nyampe 1000 ini. Sip, Ardi, Bantu lanjut. follow Api Jabar ya biar bisa live saudara. Yang belum follow silahkan di follow. Dan untuk saudara-saudara muslim yang lainnya juga yang di atas bantu follow, insya Allah
akunnya bermanfaat dipakai untuk berjihad ya. Lanjut Kang Ardi, lanjut. Ayo Bang Petra ya, coba direnungkan Bang Petra. Kami di sini tidak Masya sedang Allah dapat membodohi Anda. pisang. Tidak Dapat sedang pisang, membodohi Anda, thank ya. you. Coba Bang Feros buka Markus. Markus berapa? Oke, Bang Feros silakan buka 5 sampai 6. Silakan Bang, sampai 6. Itu bener nggak? Markus 1 ayat 5 sampai 6. Bener nggak? Markus 1. Membahas tentang apa itu? Yohanes Pembaptis deskripsi. Markus 1 ayat 5 sampai 6. Ya, ini sudah saya buka nih. Ya, Markus 1 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. Lalu datanglah kepadanya Banyak, orang. Apa? Iya, baca aja Pak, baca Pak. Oh, baca ya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Apa yang ini? Sama kan? Nah, bener kan? Bener kan? Yohanes Pembaptis kan? Iya. Nah, tolong carikan Yohanes Pembaptis, deskripsi Yohanes Pembaptis di Lukas. Tolong carikan, Pak. Ada nggak? Ada nggak? Ini di sini karena tertulisnya dihilangkan. Ada nggak deskripsi tentang Yohanes Pembaptis deskripsi? Oh, ntar. Di Lukas ya? Deskripsinya yang saya tanya. Deskripsinya. Iya. Yang deskripsinya yang saya tanya. Ini loh. Yohanes Pembaptis deskripsi. Ya Lukas ya. Yang saya tanya deskripsinya. Ada nggak? Ya, ada nggak? Silakan. Tercari nih. Ada nih. Di ayat di apa? 3 ini. Yohanes Pembaptis, tentang Yohanes Pembaptis tahu? Iya apa? Ada nih. Iya, deskripsinya gimana? Sama nggak dengan yang Bapak baca tadi? Coba. Oh, harus sama persis begitu. Anunya sama nggak? Deskripsinya. Loh, karena kan dia mengutip, Pak. Dia kan mengutip. Ini loh, Pak. Use the Gospel of Lucas, use an adaptasi of Markus Gospel. Adaptasi itu apa artinya, Pak? Adaptasi? Ya adaptasi lah. Iya. Beradaptasi. Apa artinya? Menyesuaikan. Iya. Bukan, Pak. Adaptation ini artinya bukan. Aduh. Adaptasi. Use an adaptation. Adaptation itu mengambil, Pak. Mengambil, Pak. Ya. Adopsi. Mengadopsi, Pak. Mengutip ya. Di sini Yesus keluarga Yesus berpikiran bahwasanya Yesus itu gila, Pak. Ada di Markus 3 ayat 19 sampai 21. Ada nggak di Lukas, Pak? Coba dicari, Pak. Di Markus 3 ayat 19 sampai 21, Yesus itu dinyatakan gila oleh oleh Markus. Oleh keluarganya. Benar nggak, Pak? Iya benar oleh keluarganya. Sekarang tolong carikan di Lukas, ada nggak? Ini diskusi. Karena di sini tertulis ya nggak ada lah. Nggak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Omitted soalnya, Pak. Dihilangkan sama si Lukas. Ini loh, Pak. Loh kan yang nulis kan masing-masing ini. Kan nggak pasti persis semuanya. Loh, gimana sih Bapak? Ini kok nggak paham sih? Apakah yang di situ Lukas ini ngambil dari Markus, Pak. Loh. Gimana Bapak ini Pak nih. Lukas itu ngambil dari Markus, Bapak. Saya kasih tahu ya. Lukas itu ngambil dari Markus, Pak. Nih aku kasih tahu, Pak. Pak. Jadi Lukas ini mengambil dari Markus dan dihilangkan oleh si Lukas. Karena gospel tertua itu adalah Markus, Pak.
Paham nggak Pak maksud saya Pak? Markus ya, Markus. Lukas Gospel mengambil tertua itu dari Markus terus dihilangkan. The Synoptic, Gurunda Zuma nanti kalau udah monitor Gurunda Zuma kalau udah monitor bilang ya Gurunda. Saya nanti izin pipis nanti. Oke. The Synoptic Problem. Katolik Pak. Katolikresources.org ya, Katolik ya. Nih. Tuh, Lukas dapat dari siapa Pak? Lukas dapat dari siapa Lukas? Dari Markus. Lah iya. Lukas dapat dari Markus. Nah iya itu kalau tanda panahnya itu kan Paham dari Markus. maksudnya? Iya dari Markus kan? Loh. Lukas mengambil dari Markus. Bener kan? Nah. Betul. Dan dihilangkan sama si Lukas. Ngambil dihilangkan gimana sih, aku nggak paham juga. Dihilangkan sama si Lukas. Loh lah ini nggak omitted ini kan dihilangkan Pak artinya Pak. Iya. Jadi dipilih-pilih gitu loh sama si Lukas Pak. Paham nggak maksud saya Pak? Dipilih-pilih gitu loh sama si Lukas. Iya dipilih-pilih. Oh jadi Lukas ini milih-milih dari Bu Siska, kirimkan nomor rekening yang kita mau TF dan. Nggak paham juga. Oh iya. Santo. Masuk suaranya. Tobat. Engkau bocah ya Pak Feros paham nggak maksud saya sih Pak? Lukas ini Pak ngambil dari Markus. Terus dipilih-pilih, ada yang tetap ditulis, ada yang dihilangkan sama Lukas. Pertanyaan saya, kalau dia ngambil dari Markus, kenapa kok dihilangkan? Katanya nggak boleh menghilangkan atau mengurangi firman Tuhan. Nah, ini dikurangi sama dia. Gimana Pak? Tahu dari mana dikurang-kurang? Katolik Pak. Iya Katolik Bapak ini kan ya. Nih. Katolik ini kan ini loh Pak, Katolik. Nah, sekarang oke, tahu dari mana ya dikurangi ya? Oke, baik Pak, baik. Sekarang gini Pak, untuk menguji kebenaran ini kita cek ya. Di sini Markus 3 ayat 19 sampai 21. Kita cek Markus 3 ayat 19 sampai 21 ya. Bapak 19 sampai 21. Coba cek Pak. Ini mengenai Jesus family thinks he's crazy. Jadi menurut keluarganya Yesus itu gila. Ini ada di Markus 3 19. Coba Bapak buka. Ya ntar. Matius. Gini kan enak kalau belajar. Ya Matius berapa? Markus Pak. Markus. Markus ya. Udah Markus. Nah ini loh Pak. Ini udah. Markus ya, Markus 3 ayat 19 sampai 21. Kita baca yang ayat 21 ya, 20 ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, keluarganya ini kan Yesus, keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia kan Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Nah, Bapak silakan cari narasi begini. Oke lah, nggak usah persis lah. Yang menyatakan Yesus gila di Lukas ada nggak? Kalau di sini keterangannya dihilangkan. Coba Bapak cari. Bapak cari di Lukas, ya di Lukas. Tolong cari di mana narasi Yesus gila. Diambil sama keluarga. Sama begitu. Harus ya udah nggak sama nggak apa-apa. Yang penting Yesus gila. Yesus dibilang gila oleh keluarganya. Udah nggak sama nggak apa-apa. Sekarang cari Pak, ada nggak? Menurut keluarganya Yesus gila. Nah, ada nggak di situ? Coba di Lukas. Coba cari Pak.
Ini ya, teman-teman. Tuh. Aku nggak bohong kan? Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Tuh. Nah, ada nggak di Lukas ini, Pak? Nggak usah persis deh. Ada nggak di Lukas? Nah, jadi ini belum ketemu, saya cari ini Mas ya. Tapi yang namanya ngutip, iya, yang namanya ngutip sebenarnya harus persis sih, sebenarnya. Namanya jangan ngutip. Assalamualaikum gitu kan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, Pak. Di sini udah diterangkan nggak ada, Pak. Dihilangkan, Pak. Omitted ini dihilangkan, Pak. Iya. Nggak ada berarti di sini. Ya saya cari-cari nggak ada ini. Bukan cuma satu yang dihilangkan. Dah, karena aku udah bilang. Ya. Ini, Pak. Oleh Matius dan siapa ini, Pak? Dihilangkan oleh keduanya, oleh Matius dan Lukas. Di Matius gak ada, di Lukas juga gak ada, dihilangkan, Pak. Gitu loh. Kenapa kok ini cuma terdapat di Markus? Tahu dihilangkan ini loh, ini yang Ya karena dihilangkan gitu loh, Pak. saya tahu dari mana. Iya, karenanya nggak boleh Karena nggak ada menambah atau ditulis. mengurangi. Oh, berarti dia menyimpulkan gitu. Berarti kalau yang nggak ditulis di Lukas berarti dihilangkan. Firman Tuhan. Gimana? Oh gitu. Ya, yang nggak tertulis di Lukas ini berarti dihilangkan sama Lukas kan gitu. Iya. Gitu. Enggak, maksudnya orang itu kok tahu? Bukan, karena Lukas. Bukan, Pak. Karena Lukas ini mengambil dari Markus. Ini loh, Pak. Aduh, iya. Ini loh. Ini loh, Pak. Lukas ini ngambil dari Markus. Jadi kitab Lukas ini mengambil Lah semuanya dicari dari nggak Markus ada? gitu. Apa ayo namanya? Ya nggak, memang Lukas nggak menulis tentang itu. Kenapa ayat yang lain ada? Sekarang saya tanya, Pak. Kenapa ayat-ayat yang lain ini ada? Tentang Yesus dibaptis itu ada. Tuh. Ada. Ya, memang dia sesuai dengan apa yang dia Jesus. tahu kan. Ini di sini ada, di sini ada. Kenapa di sini ada? Gimana? Ya, Lukas ini kan menulis apa yang dia tahu. Kalau macam tadi itu yang Yesus apa namanya gila misalnya itu, dia Enggak, tidak pertanyaan tahu tentang itu. Kayak gini, kenapa perkataan Markus semuanya hampir mirip dengan Lukas? Makanya itu disebut sebagai Injil sinoptik, Pak, namanya, Pak. Paham nggak, Pak? Oh, jadi semuanya harus Pertanyaan ini saya, harus sama, harus ada begitu ya maksudnya ya. Kenapa dia disebut sinoptik? Karena dari Kang Ardi, izin monitor. Iya, Pak. Lukas ini ngambil dari Markus. Putus-putus, Kang Ardi. Putus-putus ini ngambil dari Markus, Pak. Sinyalnya lagi nggak bagus. Tuh. Lukas dan Matius ini ngambil dari Markus, Pak. Kang Ardi ngelag, putus-putus, parah. Oh, berarti Lukas dan Matius boleh mengedit, mengurangi dan menambahi firman Tuhan. Boleh, Pak? Lukas dan Matius ini boleh ya? Yang mana kau ini? Bang Zuma sudah monitor barangkali. Gurunda. Ya, lanjut. Iya, ngelag Kang Ardi. Selamat sore Pak Apologet. Pak Apologet. Wah, naik jadi berhala. Saya turunkan juga ini. Begitu ya. Pak Lanjut yang lain dulu nggak apa-apa. Aku udah lama kok. Lanjut yang lain dulu. Sayang itu tadi daging semua, cuman sinyal Kang Ardi memang